Polisi menangkap sepasang kekasih yang merampok dan meracuni pengemudi ojek online hingga tewas. Ratusan truk pengangkut sampah menggeruduk kantor Gubernur Bali. Aksi ini sebagai bentuk protes terkait dengan rencana penutupan tempat pemrosesan akhir suwung. Arus pemudik jelang Natal dan libur tahun baru terus meningkat. Apakah hari ini puncak mudik? Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai daerah untuk Anda. Meningkatnya jumlah penumpang di musim libur Natal dan Tahun Baru diiringi meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Lalu bagaimana memastikan transportasi umum seperti bus aman bagi pemudik? Kami akan bahas dalam segmen dialog di pagi hari ini. Meski dengan anggaran yang terbatas dan hanya berlibur di dalam kota, banyak warga yang tetap memilih berlibur. Pilihannya adalah destinasi wisata murah. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menganalisis destinasi wisata mana saja yang biayanya terjangkau dengan fasilitas yang juga terbilang lengkap. Kompas Bisnis nanti akan membahasnya. Selamat pagi, Sahabat Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Rabu 24 Desember 2025. Bersama saya Adisti Larasati dan saya Putri Oktavianus. Sejumlah informasi kami hadirkan, Saudara, tentunya untuk menemani Anda yang lagi seneng-senengnya liburan. Nah itu dia, lagi liburan gitu. Ada yang ke Jogja, ada yang ke Bali. Tapi kalau ngomong-ngomong soal liburan nih, ternyata destinasi wisata yang paling diminati di masa libur Natal dan juga Tahun Baru ini bukan di Bali lagi, tapi sudah bergeser ke Yogyakarta. Ini Yogyakarta ramai sekali, apalagi Malioboro. Di kawasan Malioboro ini juga sesak sekali dipadati oleh wisatawan. Kalau kita lihat memang Yogyakarta menjadi daya tarik tersendiri karena apa? Karena selain mungkin murah begitu ya. Anggapannya murah ya. Murah. Jadi ini menjadi apa ya? Jadi pilihan utama bagi masyarakat. Ya udahlah nggak apa-apa berlibur, yang penting murah begitu kan. Ini jadi pilihan juga. Karena memang kayaknya semuanya lagi dalam situasi harus ngirit, tapi tetap harus bisa healing. Tapi tentu yang harus diperhatikan Adisti dan juga Saudara, bagaimana tadi juga sudah disinggung dalam headline adalah soal keselamatan. Nah, salah satunya adalah yang juga selalu diupayakan adalah misalnya pengecekan rem cek kemarin kan juga selalu diupayakan termasuk di terminal-terminal, karena kalau kita berkaca ke beberapa hari lalu kecelakaan di Semarang, itu ternyata kan dugaannya memang sopirnya itu baru bisa mengemudi. Itu belum lama lah gitu, belum terlalu berpengalaman. Nah ini yang tentunya harus diperhatikan kalau Anda ingin berlibur, tentunya ingin naik transportasi, terutama transportasi umum, harus diperhatikan bagaimana kelaikan jalan dari transportasi tersebut. Nah nanti juga kita akan bahas bagaimana kemudian mudik dan juga libur Natal dan juga Tahun Baru yang tentu saja aman, selamat begitu ya. Jadi liburannya juga menyenangkan. Nanti juga kita akan bahas di segmen kita, di segmen dialog kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Tapi Saudara, sebelum sampai ke situ kita ke informasi pertama dulu yang hadir di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, BPBD Cirebon Jawa Barat mengevakuasi lansia. Selain derasnya arus air, ketinggian air lebih dari 1 meter sempat menyulitkan proses evakuasi. Tidak hanya merendam jalan dan juga rumah, banjir juga merendam sejumlah kendaraan milik warga. Bahkan beberapa sepeda motor milik warga dilaporkan hanyut terbawa derasnya arus. Motor Pak Ujan ini di Blok Sinten, Desa Plumbon sama Pak Ujan udah masuk rumah. Loh, mohon evakuasi di sana ada rumah warga Pak Ujan. Nggak bisa, terjebak, nggak bisa. Penuh. Diterpa angin kencang, sebuah pohon besar di Kebon Jahe, Tanjung Karang, Bandar Lampung tumbang dan menimpa 2 unit mobil yang sedang melintas. Petugas damkar mengevakuasi 3 orang yang terjebak di dalam mobil, 1 diantaranya dalam kondisi terjepit. Setelah berjibaku 3 jam, petugas berhasil mengevakuasi para penumpang dari dalam mobil. Diduga pohon tumbang
akibat sudah lapuk saat diterpa angin kencang. Di dalam mobil ada 3 orang, tapi yang terjepit ada 1 orang. Kesulitan kita memang teman-teman lihat sendiri, pohon ini cukup besar dan juga hampir seluruhnya menimpa kendaraan tersebut, sehingga kita membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam untuk bisa mengevakuasi korban di dalam mobil. Saudara, sebuah bus bertabrakan dengan truk gandeng di Kebumen, Jawa Tengah pada Selasa pagi. 1 orang tewas, sementara 4 lainnya luka-luka. Kecelakaan terjadi antara bus penumpang jurusan Malang Blitar Purwokerto dengan truk gandeng di dekat Pasar Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Sopir bus ini tewas dalam kecelakaan, sementara sopir truk dan 3 orang lainnya dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong untuk mendapatkan perawatan medis. Informasi lainnya, saudara, polisi menangkap sepasang kekasih yang melakukan perampokan hingga korban yang meninggal. Korban tewas setelah meminum racun dari pelaku. Kedua tersangka ditangkap di Kabupaten Rembang setelah hampir 1 pekan korban tewas. Sebelumnya, korban ditemukan 16 Desember di Jalan Raya Beton Batang, Jawa Tengah dalam kondisi meninggal. Saat ditemukan, sepeda motor, telepon genggam, dompet, dan uang milik korban telah raib. Dari pemeriksaan polisi, tersangka mengaku memberikan minuman yang telah dicampur tanaman kecubung. Sampai dengan TKP karena kondisinya sudah berhalusinasi dan korban mungkin karena faktor usia tidak kuat, ya, akhirnya korban pingsan dan meninggal dunia, ya. Kemudian kedua tersangka ini meninggalkan TKP dengan membawa barang milik korban berupa sepeda motor dan juga handphone milik korban dan uang, ya, uang milik korban senilai kurang lebih 1.250.000. Kita ke informasi lain, saudara. Teka-teki kasus kematian dosen Untak Semarang, Dwinanda Lincia Levi terkuak. Seorang perwira polisi, yakni AKBP Basuki, ditetapkan sebagai tersangka. Polda Jawa Tengah menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 Untak, Dwinanda Lincia Levi. Penetapan tersangka mengacu dugaan unsur kelalaian AKBP Basuki yang menyebabkan kematian korban di kamar hotel November lalu. Selain jerat pidana, AKBP Basuki disanksi pemberhentian tidak dengan hormat oleh Propam Polda Jawa Tengah. Kita akan tetap mengacu kepada prosedur masalah penyidikan, ya. Siapapun orang yang telah ditetapkan tersangka, kita akan lakukan proses penegakan hukum. Pemeriksaan kembali ke istrinya itu juga, ya? Sudah. Semua sudah. Dan untuk pasalnya apa ya? Ya? Pasalnya? 359, tidak melakukan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kesehatan. Ya, mengabaikan. Dosen Untak Dwinanda Lincia Levi ditemukan meninggal dalam kamar hotel di Gajah Mungkur, Semarang, November lalu. Polisi menyebut penyebab kematian korban karena pecah jantung akibat aktivitas berlebihan. Korban diketahui tinggal satu atap dan tercatat dalam satu kartu keluarga dengan AKBP Basuki. Saat jasad korban ditemukan, AKBP Basuki diketahui berada di kamar hotel yang sama dengan korban. Tim Liputan Kompas TV. Protes jalan rusak karena kerap dilewati alat berat. Kepala Desa Bonderparaya Barat, Lombok Tengah nekat mandi lumpur di kubangan jalan. Ia mendesak Pemprov Nusa Tenggara Barat segera menganggarkan perbaikan jalan yang telah bertahun-tahun rusak. Sehat, mandi lumpur. Selamat Riyadi alias Rebe, Kepala Desa Bonderparaya Barat, Lombok Tengah nekat mandi lumpur di saat kendaraan tengah lalu lalang. Aksinya menjadi perhatian warga dan dikawal anggota TNI. Menurutnya, jalan rusak semakin parah karena intensitas keluar masuknya kendaraan dan alat berat untuk pembangunan villa di kawasan wisata Pantai Selong Belanak, Lombok Tengah. Ia berharap pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB menganggarkan pembangunan jalan di Desa Bonder karena merupakan jalur pariwisata terbaik
di Lombok NTB selain Kuta Mandalika. Tol dan sebagainya kan diulang di sini. Pembangunan villa, hotel, bahkan proyek besar lewat di sini semua. Sehingga kalau melihat kapasitas kekuatan alat aspal atau beton ini dengan berat kendaraan itu tidak sebanding. Saudara, ratusan truk pengangkut sampah menggeruduk kantor Gubernur Bali pada Selasa siang. Aksi ini bentuk protes terkait dengan rencana penutupan tempat pemrosesan akhir subuh. 400 truk sampah dari Forum Swakelola Sampah Bali dibawa masa aksi untuk memadati kantor Gubernur Bali. Aksi ini digelar memprotes rencana penutupan tempat pemrosesan akhir Suwung yang rencananya dilakukan 23 Desember. Selain itu, masa juga mempertanyakan sikap dan meminta solusi tegas dari pemerintah terkait dengan rencana penutupan TPA terbesar di Bali. Dibuka permanen sampai Visel itu beroperasi. 2 bulan itu kajiannya apa? Tidak masuk akal. Tidak menyelesaikan masalah. Yang kami nuntut adalah solusi. Besok pun itu nggak masalah. Tapi siapkan pengganti yang pasti. Kemarin kita udah gogoh rame. Sampah banyak lagi. Apa kajiannya? Ini yang kita tidak mau. Harus ada transparansi dalam tata kelola sampah, anggaran, sehingga kita ingin dilibatkan. Sehingga keputusan yang dibuat bukan hanya di atas meja saja, ada kajian yang pasti, transparansi, terus transisi dari umpamanya penutupan nanti apa. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali yang menemui masa aksi bilang penutupan TPA Suwung yang rencananya dilakukan 23 Desember 2025 kini diperpanjang hingga tanggal 28 Februari 2026. Hal ini merujuk dari keputusan Menteri Lingkungan Hidup agar pemerintah daerah bisa memiliki waktu berbenah yang lebih panjang. Sesuai selama ini kan tetap boleh, teman-teman. Artinya ketika hari ini sedianya ditutup karena sudah ada surat menteri untuk relaksasi perpanjangan sampai 28 Februari, tentu teman-teman baik swakelola maupun plat merah yang berasal dari pemerintah Kabupaten Badung dan Denpasar diberikan akses dan kesempatan untuk membawa sampahnya ke TPA Suwung. Waktunya sebenarnya diatur jam 5 sampai jam 8 pagi kendaraan berlabel dan plat merah. Teman-teman swakelola dari jam 8 sampai dengan jam 11, jam 10, jam 11. Penyintas bencana di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menyambut Natal dengan kondisi serba terbatas. Sehari jelang perayaan malam Natal, warga membersihkan gereja yang porak-poranda diterjang banjir. Informasinya usai jeda, saudara. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Menyambut Natal, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Christmas Carol kolosal kedua di kawasan FX Sudirman, Jakarta. Christmas Carol dimeriahkan paduan suara dan pertunjukan musik dimulai sejak jam 6 sore. Acara ini melibatkan 1.200 penyanyi dalam paduan suara yang siap bernyanyi bersama warga menyambut Natal. Pemprov DKI Jakarta juga menggelar rangkaian Christmas Carol kolosal di sejumlah titik lainnya. Dan ini adalah hari terakhir dari kegiatan Christmas Carol kita yang berjalan lancar. Karena setelah ini kita akan mempersiapkan tahun baru. Ya. Tapi tahun baru kali ini kita akan lebih banyak berdoa bersama untuk saudara-saudara kita yang kena musibah di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Nah, jadi Pak Gubernur sudah putuskan tahun ini, tahun baru kita tidak ada kembang api. Supaya semua merasakan bagaimana prihatin yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Berikutnya, saudara, penyintas bencana di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara antusias menyambut perayaan Natal meski dengan kondisi serba terbatas. Sehari jelang perayaan malam Natal, warga mulai membersihkan gereja yang porak-poranda diterjang banjir.
Dengan bergotong royong, warga membersihkan meja dan kursi serta ruangan gereja agar bisa digunakan dengan nyaman saat ibadah Natal. Salah seorang warga bilang kondisi pasca bencana tak menyurutkan semangatnya untuk merayakan sukacita Natal. Karena udah semua apa aku bilang ya, hancur, gitu. Itu membuat ya jadi agak ada berkurangnya lah semangatnya itu kan sedikit. Tapi kalau masalah Natal tadi yang aku bilang ya tetaplah harus disongsong tinggi lah itu, karena itu udah memang satu apa bagi kami itu kan. 3 pekan berlalu, beginilah kondisi warga pasca banjir menerpa pemukiman warga di Desa Aik Ngadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tampung Selatan, Sumatera Utara. Warga yang merupakan penyintas bencana terus berjibaku membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa material lumpur dan kayu. Tak terlihat hiasan serta pohon Natal yang terpajang di sebagian rumah warga, walau perayaan Natal akan berlangsung pada 25 Desember mendatang. Salah satunya yang dirasakan Krismanto Nainggolan. Walau rumahnya hancur akibat musibah banjir bandang, namun semangat Natal akan diraihnya pada puncak perayaan Natal tahun ini. Ya tentulah kita kan nggak menyangka kenapa jadi gini kan. Karena kalau kita bandingkan dulu menjelang Natal kita bersukacita, baik di rumah maupun di gereja. Tapi sekarang karena dampak nih ganja karena banjir bandang ini ya semua memang kami sempat bersarapan. Tapi karena semangat, ya selailah Natal lah kan, kami terus melaksanakan Natal ini. Walaupun keadaan gereja yang udah amburadul atau gimana, kami tetap bersihkan. Berbeda halnya dengan Rosmawati Manulang. Walau kini tinggal dalam pengungsian dan serba keterbatasan, ia yakin musibah banjir yang menghanyutkan hampir seluruh harta bendanya ini merupakan satu cobaan untuk bangkit menyambut hidup baru. Kalau persiapan tahun ini nggak ada di Cemana lah padi pun udah hanyut semua, barang-barang pun udah hanyut. Cuma rumahku di belakang sana cuma separuh lah tinggal. Terdapat 4 gereja di wilayah terdampak ikut rusak. Warga terus membenahi gereja yang rusak akibat musibah banjir bandang 25 November lalu dengan harapan dapat merayakan sukacita Natal dengan hikmat. Hairul Bazar, Kompas TV, Tampung Selatan, Sumatera Utara. Kita ke sorotan lain, Saudara. KPK menggeledah rumah pribadi Bupati Bekasi, Ade Kuswara di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Rumah pribadi Bupati Bekasi Ade Kuswara yang digeledah KPK berada di Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa siang. Penggeledahan dilakukan penyidik KPK selama 3,5 jam. Sebelumnya KPK juga menggeledah ruang kerja kantor Bupati Bekasi. Penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Dari ruang kerja kantor Bupati, tim KPK membawa 2 koper yang diduga berisi dokumen. Yang kemarin di itu, disegel. Yang disegel. Iya. Ini tuduhan Bupati ya, Pak? Iya. Berapa kepala dinas, Pak, yang disegel, Pak? Berapa? PSDA. Iya. Di Bukora. Sejauh ini tadi komunikasi apa yang disampaikan KPK? Tadi ngumpul gitu, Pak. Tadi ngumpul. Ini izin kalau penyidikan datang. Gitu. Terus karena ini penyidikan datang, jadi kita akan memeriksa ruangan yang lebih indah. Tadi Bapak sempat bakal berapa hari gitu? Oh, enggak. Sempat dampingin nggak tadi, Pak? Mau dipimpin sama siapa, Pak? Dari KPK, Pak? Saudara, tahun 2025, pemerintah Provinsi Lampung telah menjalankan program-program strategis nasional dengan hasil cukup baik. Di antaranya Koperasi Merah Putih, di mana Pemprov Lampung telah membentuk 2.651 koperasi di desa dan kelurahan yang tersebar di 15 kabupaten kota. Sementara untuk makan bergizi gratis telah menjangkau sekitar 1,75 juta penerima manfaat. Angka ini setara dengan 86% dari target provinsi. Pemerintah Provinsi Lampung terus mengakselerasi pelaksanaan program strategis nasional tahun 2025. Salah satunya program Koperasi Desa Merah Putih yang menunjukkan perkembangan masif.
Tercatat Lampung telah membentuk 2.651 koperasi desa Kelurahan Merah Putih tersebar di 15 kabupaten kota, yang artinya telah mencapai target 100%. Pemprov Lampung terus memperkuat digitalisasi koperasi, pelatihan kewirausahaan, serta kemitraan hilirisasi agar program Koperasi Desa Merah Putih menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi anggota desa. Koperasi Merah Putih ini adalah wujud dari ekonomi Pancasila yang diluruskan oleh Presiden kita Pak Suharto. Tentunya ini harus kita jaga sama-sama, menjadi apa? Bagaimana profesionalisme itu harus dibentuk pengawasan dan kekuatan SDM-SDM yang ada di koperasi desa. Kalau kita punya semangat yang sama mulai dari presiden sampai di tingkat desa, ini akan menjadi suatu gerakan ekonomi yang masif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, Pemprov Lampung telah memulainya sejak Januari 2025 yang menjangkau sekitar 1,75 juta penerima manfaat. Angka ini setara sekitar 86% dari target provinsi dan berhasil menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan persentase pelaksanaan MBG tertinggi di Indonesia. Selain meningkatkan kualitas gizi anak, MBG juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, di mana sepanjang 2025, program ini diperkirakan telah menyerap sekitar 24.000 tenaga kerja lokal. Pemprov Lampung terus memperkuat pengawasan kualitas menu melalui Dinas Kesehatan, termasuk uji higienitas, sertifikasi pangan, dan pendampingan teknis bagi pengelola dapur untuk menjaga kualitas makanan yang disalurkan. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung. Dalam rangka memperkuat implementasi KMA nomor 2144 2022 tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan, Pengadilan Negeri Karawang menyelenggarakan bimbingan teknis keterbukaan informasi publik bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Karawang. Hadir dalam kegiatan itu Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Santonius Tambunan, dan Wakil Ketua PN Karawang, Riki Raya Perdanawaru, Hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta staf Pengadilan Negeri Karawang. Kegiatan ini menjadi komitmen Pengadilan Negeri Karawang untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip peradilan yang modern. Narasumber membawakan materi standarisasi pelayanan informasi publik sesuai KMA nomor 2144 tahun 2022, penguatan peran PPID dalam memberikan layanan informasi secara cepat, dan mekanisme pengelolaan dan klasifikasi informasi di lingkungan peradilan, upaya pencegahan sengketa informasi melalui pelayanan yang responsif dan terbuka. Pemahaman terkait dengan ketentuan-ketentuan yang baru yang harus dipahami oleh segenap aparatur peradilan, khususnya di Pengadilan Negeri Karawang, ini memberikan pemahaman yang lebih mantap lagi, khususnya untuk memastikan bahwa informasi-informasi itu tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, khususnya terkait layanan-layanan di pengadilan, dan juga memastikan bahwa informasi-informasi yang dikecualikan itu juga dapat dijaga kerahasiaannya dan betul-betul tidak dibuka secara umum kepada masyarakat. Penyelenggaraan bimbingan teknis keterbukaan informasi publik oleh Pengadilan Negeri Karawang dikemas apik dan kreatif. Sebagai pembuka acara, penyelenggara membuat prates untuk mengukur pengetahuan peserta soal keterbukaan informasi publik, dan post-tes sebagai evaluasi peserta dalam menyerap materi yang disampaikan narasumber. Bagi peserta dengan nilai tertinggi mendapatkan hadiah menarik dari narasumber. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Meningkatnya jumlah penumpang di musim libur Natal dan Tahun Baru diiringi meningkatnya resiko kecelakaan lalu lintas. Bagaimana memastikan transportasi umum seperti bus aman bagi pemudik? Kami akan bahas dalam segmen Dialog Pagi hari ini. Usai jeda, saudara.
Meningkatnya jumlah penumpang di musim libur Natal dan Tahun Baru diiringi meningkatnya resiko kecelakaan lalu lintas, seperti yang terjadi di ruas tol Semarang-Batang Simpang Susun Krapyak. 16 orang meninggal dalam kecelakaan tunggal bus Cahaya Trans. Dari keterangan polisi, diketahui sopir belum berpengalaman dan baru mengemudikan bus itu 2 kali. Jangan sampai keluarga harus kehilangan kerabatnya karena kecelakaan. Untuk kasus kecelakaan bus Cahaya Trans, Kapolda Jateng memastikan kepulangan seluruh korban akan ditanggung pemerintah provinsi. Untuk korban yang luka-luka sepenuhnya nanti ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang meninggal kami juga sudah koordinasi dengan Pak Dokter untuk segera diidentifikasi. Kita akan melakukan pengantaran jenazah ke kediaman. Di Karawang, Jawa Barat, Kementerian Perhubungan melakukan sidak ke Terminal Klari. Hasilnya, sejumlah bus angkutan mudik Nataru tidak memiliki izin trayek dan tidak memiliki dokumen kelaikan kendaraan atau KIR. Satu persatu bus antar kota antar provinsi akan keluar terminal dicek kelengkapan dokumen kendaraannya. Kemenhub memberikan sanksi tegas, menurunkan paksa penumpang dan memindahkan ke kendaraan yang layak jalan. Bus juga dikeluarkan dari terminal dan memberikan teguran tertulis kepada pengusaha untuk melengkapi dokumen kendaraan. Tekan yang tadi diperiksa oleh kami, ternyata ada satu PO. Yang pertama izinnya itu belum keluar, tapi sudah operasional. Kemudian yang lebih parah lagi adalah uji kirnya sudah mati dari September 2025. Tindakan yang kami lakukan itu memberikan teguran keras dan mengeluarkan kendaraan tersebut dari terminal. Nah tadi sudah ada penumpangnya, dari penumpang kemana kan Pak? Untuk penumpang ya beberapa penumpang ya sudah kita keluarkan juga dipindahkan ke bus yang lain. Baik. Di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, awak bus angkutan Natal dan Tahun Baru menjalani pemeriksaan kesehatan. 15 awak bus menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh seperti tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan tes urin. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keamanan penumpang maupun pengendara itu sendiri. Dari hasil pemeriksaan tugas, seorang kondektor bus terindikasi mengonsumsi alkohol. Tugas pun meminta kondektor itu untuk tidak ikut serta dalam penumpang angkutan Natal dan Tahun Baru. Sidak hingga pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan penumpang. Tapi apakah itu cukup atau perlu tindakan tegas lainnya? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kecelakaan bus Cahaya Trans yang menewaskan 16 orang jadi early warning kelayakan transportasi Nataru termasuk sang sopir. Itu yang disebut oleh Komisi 5 DPR. Sebenarnya hal krusial apa yang perlu dilakukan di tengah meningkatnya penumpang transportasi di musim libur Nataru dan untuk cegah kecelakaan? Kita ulas bersama dengan Wakil Ketua Komisi 5 DPR dari fraksi PKB, ada Syaiful Huda, kemudian juga ada akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugio Pranoto yang juga analis transportasi Joko Setiowarno. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Joko, Pak Huda, Ya, Pak Disti. Bapak-Bapak, ini kita membahas soal bagaimana menjadi early warning begitu ya, menjadi peringatan tersendiri apa yang terjadi di peristiwa kecelakaan bus Cahaya Trans pada beberapa hari yang lalu. Tentu saja di musim libur Natal dan juga Tahun Baru, meningkatnya penumpang tentu menjadi perhatian khusus harusnya bagi penyedia jasa transportasi. Nah, saya mau ke Gus Huda dulu. Gus Huda, Anda sempat menyebut kecelakaan bus Cahaya Trans ini sebagai early warning soal kelayakan transportasi di masa Nataru. Jadi hal masif apa yang kemudian perlu dilakukan oleh stakeholder, semua stakeholder? Ya, sebenarnya ini peristiwa yang tidak beranjak dari evaluasi kita, mulai terkait dengan pelaksanaan Nataru maupun Lebaran. Jadi dua hal ini yang saya maksud adalah pertama terkait dengan kelaikan kendaraan. Jadi kita selalu menemui berbagai fakta di lapangan bahwa ada kelaikan kendaraan yang menjadi persoalan ketika ada kecelakaan. Nah, karena itu ini poin penting bagi kita semua, termasuk pemerintah, saya kira harus mengambil
langkah-langkah yang sifatnya masif dan terukur betul terkait dengan transportasi publik kita ini. Oke, langkah-langkah yang kedua, sifatnya masif itu apa saja yang harus dilakukan segera oleh pemerintah, Gus Huda? Ya kita minta rem cek terus dilakukan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan datang langsung ke semua terminal bis di seluruh Indonesia, terutama di Jawa, memastikan kelaikan jalan, kelaikan kendaraan kita bisa dipastikan tidak ada masalah. Nah, rem cek ini menjadi penting sekali karena yang sudah kan kira-kira begini, demand-nya tinggi, PO bis kira-kira pada posisi ya apapun akan dikeluarkan armadanya walaupun posisinya sebenarnya tidak layak jalan. Itu yang saya sebut bis-bis zombie itu. Bahkan tidak hanya bis ya, termasuk mobil-mobil rentalan yang sudah saya kira berulang-ulang menjadi isu kecelakaan kita. Ini betul-betul menjadi zombie bagi publik pemakai kendaraan atau mobilitas masyarakat kita. Nah, yang kedua, Mbak, menyangkut soal kesehatan para sopir kita. Pengemudi. Jadi para pengemudi kita, jujur saja, relatif tidak terkontrol dengan situasi permintaan yang sangat tinggi, lalu jam kerjanya naik, risikonya kemudian kelelahan di jalan dan lagi-lagi kecelakaan karena faktor human error, dan ini sebenarnya bisa dipastikan pemerintah dalam hal Kementerian Perhubungan bisa bekerja keras untuk memastikan ini. Jadi jam kerja ini menjadi penting sekali. Satu sisi kadang mobil atau bis layak jalan, tapi saat yang sama begitu sopir menjadi misalnya kesehatannya tidak fit karena berulang-ulang harus bolak-balik karena permintaan cukup tinggi, itu akhirnya menjadi masalah. Jadi dua hal ini menjadi sangat penting sekali, krusial banget. Oke, saya tertarik. Banyak sekali bus-bus zombie yang kemudian masih dioperasikan, yang sebenarnya ibaratnya sudah seharusnya mati begitu ya, tidak layak untuk beroperasi, tapi kemudian masih dioperasikan. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan saya, di mana pengawasan dari kementerian terkait begitu ya, yang punya kewenangan dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan, termasuk juga soal bagaimana kesehatan, kemudian juga jam kerja dari para awak bus pengemudi begitu ya, yang banyak sekali yang overtime begitu ya. Jadi dua faktor ini kemudian ketika dikombo ini ibaratnya menjadi double kill begitu ya, Gus Huda dan juga nah saya ingin tanya ke Pak Joko, ini kalau misalkan kita lihat ada bus zombie, kemudian juga ada juga tidak diperhatikan soal awak busnya. Kemarin kita lihat sopir cadangan yang kurang lihai, baru beberapa waktu bisa mengemudikan bus begitu. Ini menjadi perhatian tersendiri, dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan yang punya kewenangan soal pengawasan yang harus ekstra ketat. Ya, setidaknya itu kalau kami melihat dengan banyak kejadian seperti ini dan nampaknya tidak berkurang ya, terus berulang-ulang, ini ada 5 hal harus dilakukan Kementerian Perhubungan. Yang pertama itu mengaktifkan kembali Direktorat Keselamatan Transportasi Darat yang dulu pernah ada, itu sudah hilang. Artinya ini kan tidak fokus lagi siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Yang kedua, ini pemangkasan untuk anggaran keselamatan. Efisiensi full itu keselamatan ini dipangkas, ini juga berpengaruh bagaimana petugas memeriksa dengan lancar ya, sementara anggarannya tidak ada ya. Kemudian pengawasan juga masuk di situ, mengawasi pool-pool yang ada. Kami sudah mengingatkan sebenarnya sudah lama agar pool-pool bus itu kebijakan lama, itu diawasi oleh Korsatpel terminal yang terdekat ya. Tapi karena anggaran tidak ada, tidak masuk ke kebijakan ya, akhirnya banyak yang lolos, seperti apalagi kita tahu bis yang kejadian itu dia istilahnya itu mencicil penumpang, sepanjang jalan dia cari penumpang ya. Kemudian yang ketiga, keempat itu ada namanya sistem manajemen keselamatan angkutan umum. Itu program cukup bagus. Di antara angkutan umum itu KIR setiap 6 bulan itu mereka bisa melakukan
program safety di perusahaan masing-masing. Ini kewajiban pemerintah yang mereka perlu dipandu. Nah, mandu itu kan perlu anggaran. Nah, anggarannya tidak ada. Nah, SMK itu wajib. Kemudian yang terakhir adalah mewajibkan, sebenarnya kami sudah mengusulkan agar kendaraan-kendaraan angkutan jarak jauh itu semua penumpang itu diwajibkan menggunakan seat belt. Ya, jika terjadi kecelakaan tidak fatal seperti ini. Memang beberapa angkutan jarak jauh sudah menggunakan, tapi masih minim. Karena saya juga sering menggunakan angkutan jarak jauh juga, jadi saya paham perusahaan, tapi tidak sampai 5 kalau perusahaan mewajibkan itu. Jadi kami suruh menggunakan. Memang nyaman, tapi ini tidak dilakukan. Setidaknya 5 hal itulah yang harus diperhatikan pemerintah jika kita ingin mengurangi angka kecelakaan. Karena darat itu cukup tinggi. Bayangin ya, di Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang angka kecelakaannya sangat menurun, itu masih ada Direktorat Keselamatan. Bahkan di operator PT Kereta Api juga punya keselamatan. Sementara darat tidak ada sama sekali. Sudah tidak ada, otomatis anggarannya juga sangat minim, efisiensi lagi lebih minim lagi. Gitu. Oke, jadi yang perlu di-underline adalah kalau dari Pak Joko, ya aktifkan saja lagi Direktorat Keselamatan Transportasi Darat begitu ya. Jangan kemudian anggaran untuk keselamatan ini kemudian dipangkas begitu ya. Karena kalau kita mau transportasi ya keselamatan itu yang utama. Nah, ini menjadi masukan tersendiri Gus Huda. Bagaimana Anda melihat ini soal mendorong pengaktifan kembali Direktorat Keselamatan Transportasi Darat termasuk juga soal anggarannya, anggaran keselamatan begitu ya, Gus Huda? Setuju saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Joko, bagian dari pemerintah memastikan, dalam ini Kementerian Perhubungan, memastikan semua layanan kendaraan transportasi publik kita betul-betul tidak menjadi neraka bagi para pengguna. Ini penting banget ya. Jadi saya pada posisi kira-kira begini, Mbak Adis. Jadi transportasi publik kita ini betul-betul perlu dilakukan semacam perubahan yang cukup fundamental. Baik udara, darat, laut. Karena ini terus berulang dan frekuensinya cukup tinggi sekali. Nah, memang jujur harus diakui ada situasi di mana Kementerian Perhubungan memang masih butuh support anggaran memang Pak Joko. Hari ini dari anggaran yang tersedia memang mereka masih butuh banget alokasi anggaran yang memastikan semua kinerja menyangkut soal audit kendaraan publik kita bisa terselenggara dengan baik. Kita akan terus upayakan Pak Joko untuk memastikan ini bisa berjalan dengan baik. Tapi dalam jangka pendek ini, Mbak, hasil rapat kerja kami dengan Kementerian Perhubungan sebenarnya pada posisi sudah terus kita dorong untuk concern betul, memastikan, mengantisipasi berbagai persoalan menjelang Nataru ini. Tahun ini diperkirakan hampir ada sekitar 119,5 juta. Jadi angka yang cukup besar dan mereka harus selamat semua. Karena itu kita ingin keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan itu dilengkapi, digenapi dengan sinergi kerjasama dengan semua pihak. Dengan pihak kepolisian, dengan pihak Pemda, kabupaten kota, memastikan supaya titik-titik rawan yang selama ini menjadi faktor kecelakaan misalnya di tempat-tempat dekat destinasi wisata, pasar tumpah, simpang tol di berbagai tempat, saya kira ini perlu dikerjasamakan secara baik dengan pemerintah daerah, dengan pihak kepolisian gitu. Karena rata-rata memang persoalannya ada di titik-titik rawan itu dan itu berulang setiap tahun. Nah, sekali lagi semua kritik dari Pak Joko kita akomodir. Saat yang sama dalam jangka pendek Nataru ini kita ingin pemerintah, dalam ini Kementerian Perhubungan, memastikan keterbatasan anggaran ini bisa dikerjasamakan dengan semua stakeholder. Oke, tidak hanya soal masa libur Natal dan juga Tahun Baru, tapi kemudian kita juga punya PR besar begitu ya, hanya selang beberapa bulan ini sudah puasa Ramadan.
kemudian juga ada mudik lebaran yang kita tahu pergerakan manusia di sana, pergerakan orang di sana jauh lebih besar begitu ya, Gus Huda. Ini tentu saja menjadi harus menjadi apa ya? Harus ada mitigasi gitu ya, jangan sampai kemudian ketika ada peristiwa barulah kita membahas seperti ini begitu ya. Dan ini ibaratnya patternnya berulang lagi, yang soal sopir cadangan yang tidak lihai atau kemudian supirnya mengantuk begitu karena memang overtime, termasuk juga remblong, itu juga jadi salah satu penyumbang angka kecelakaan begitu. Nah, perubahan fundamental apa yang kemudian didorong oleh komisi Anda untuk bisa menjembatani untuk ada perubahan di Kementerian Perhubungan ini? Ya, lagi-lagi memang semua isu sebenarnya sudah terus kita bahas setiap kali menghadapi momen-momen besar di Indonesia ini, termasuk yang tadi saya sampaikan menyangkut soal rem cek, harus dipastikan rutin pemerintah menyelenggarakan itu supaya pihak teman-teman jasa pelayanan kendaraan publik ini, dalam hal ini beberapa PO juga concern betul saat yang sama terkait dengan isu ini. Dan isu soal kesehatan juga itu penting, terutama terkait dengan kesehatan awak kendaraan ya. Dan sekali lagi mau gini Mbak, memang karena sistem dan ekosistem transportasi publik kita ini belum tercipta dengan baik. Memang dalam situasi begini, mau tidak mau memang akhirnya kita menghimbau, mengajak kepada semua penyelenggara transportasi publik supaya betul-betul tidak kejar setoran. Karena kunci yang menjadi persoalan selama ini setiap kali menghadapi hari-hari besar seperti Nataru, Hari Raya, Idul Fitri dan seterusnya, itu adalah kejar setoran. Nah, karena itu kita juga meminta teman-teman sopir, walaupun PO-nya mengizinkan karena kejar setoran, tapi kalau dirasa tidak siap karena kesehatan, karena jam kerja yang terlalu overload, kita berharap sopir juga mengantisipasi karena ini demi keselamatan penumpang kita. Oke, tapi kemudian begini yang jadi pertanyaan saya, sebenarnya Kementerian Perhubungan punya sanksi yang begitu tegas tidak sih kepada PO-PO bus ini yang kemudian mempekerjakan awak busnya yang sampai overtime, bahkan sopir cadangan yang baru berapa hari udah bawa bus begitu ya. Pelaksanaan di lapangan itu kalau dari Pak Joko sendiri menilainya ada ketegasan nggak sih, Pak Joko? Ya, kalau melihat kondisinya masih seperti biasa aja. Apalagi PO ini kan PO yang baru ini sebenarnya. PO baru, saya juga baru mengenal. Biasanya ya karena kita berkecimpung di transportasi darat, paham lah PO-PO yang cukup bagus ya. Ini tiba-tiba kok muncul yang baru, rupanya saya dapat informasi bahwa mereka tuh juga belum mengurus perizinan. Perizinannya juga susah sekali katanya. Nah itu saya coba tanya perusahaan-perusahaan yang baru, jangan OSS itu sangat menyulitkan, ini sistemnya aplikasi tapi menyulitkan buat mereka. Sementara mereka ini kan mungkin take over dari perusahaan-perusahaan angkutan yang sudah ada ya, yang mau bangkrut mereka take over, harus mengurus izin baru lagi. Di sisi lain kok demandnya ada, mereka jalankan. Nah kaitannya pemeriksaan kesehatan, sebenarnya pemeriksaan kesehatan di terminal itu mestinya rutin. Untuk supir yang tidak hanya Nataru atau mudik, rutin setiap mau berangkat. Bahkan kami mengusulkan agar di rest area jalan tol juga itu disediakan. Ya kerjasama lah BUJT dengan jasa raja, menggunakan CSR-nya, ya menggunakan tenaga kesehatan puskesmas terdekat menyediakan itu, sehingga ini bisa digunakan untuk supir angkutan umum, baik itu bus maupun truk. Angkutan barang juga bermasalah. Kami melihat dari survei Badan Kebijakan Transportasi dari Pusat Keselamatan dan Keamanan, 60% pengemudi itu pernah mengalami kecelakaan. Dan 80% kecelakaan itu karena mengantuk. Berarti ini menjadi perhatian khusus ya buat pengemudi. Nah, ini yang perlu ditambahkan selain di terminal, ya pemeriksaan kesehatan rutin, ini wajib lah ya, juga di rest area disediakan. Oke, ini juga jadi masukan juga Gus Huda, tidak hanya tes kesehatan atau cek kesehatan di terminal, tapi kemudian di rest area begitu ya, karena
sangat berbahaya sekali ketika mengantuk kemudian mengemudi, termasuk juga soal disinggung soal bagaimana Kementerian Perhubungan punya sanksi yang tegas terhadap PO bus, apalagi ini PO busnya baru. Ya, itu yang tadi saya sampaikan, memang PR berat kita. Semua cara pandang kita soal penyelenggaraan transportasi publik itu judulnya angkut menggampangkan. Iya. Nah, habit ini yang saya kira harus total dirubah, dilakukan transformasi yang serius. Betul, menyangkut soal penyelenggaraan transportasi publik kita. Memang harus ketat, memang harus detail, memang harus ribet, memang gitu. Karena ini demi keselamatan penumpang kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Joko menyangkut soal misalnya cek kesehatan di terminal tidak cukup, tapi harus dilaksanakan di rest area atau di tempat tertentu setiap 4 jam sekali harus berhenti untuk sopir itu supaya tidak mengantuk. Ini standar internasional yang kira-kira memang semestinya sudah harus ditaati oleh semua pihak. Harus dilakukan oleh semua pihak. Karena sekali lagi memang transportasi publik memang ya harus ketat begitu, yang harus detail begitu, ya harus rigid semacam itu. Nah, karena itu paradigma yang selama ini menggampangkan, lalu melahirkan kendaraan zombie, human error, karena tadi 80% misalnya Pak Joko menyampaikan karena ngantuk, itu semua terjadi karena kita relatif menggampangkan segala sesuatu. Saya setuju, penegakan menyangkut soal semua yang melanggar, saya kira pemerintah melalui Kementerian Perhubungan harus tegas. Sekali lagi demi keselamatan pengguna transportasi publik kita, dan ini adalah kelas menengah bawah yang harus kita lindungi dari kecelakaan. Oke, seharusnya peristiwa-peristiwa semacam kemarin PO Cahaya Trans begitu ya, itu tidak bisa saja tidak terjadi kalau memang antisipasinya, pencegahannya itu ada pengawasan yang ketat dari yang punya kewenangan begitu ya. Terakhir saya ingin ke Pak Joko, kalau saya tanyakan ada 3 poin krusial yang segera harus dibenahi oleh Kementerian Perhubungan. Tidak hanya di masa Natal dan Tahun Baru, tapi beberapa bulan lagi juga kita akan menghadapi bulan Ramadan dan juga ada mudik Lebaran. Apa yang harus segera dievaluasi dan harus diperbaiki? 3 poin krusial. Ya, saya pikir anggaran itu penting ya. Karena apapun petugas di bawah itu akan merasa ke lapangan, tanpa anggaran nggak mungkin mereka akan bekerja dengan baik gitu kan. Nah, ini saya pikir perlu ditambahkan lah untuk urusan keselamatan ini. Di daerah itu sudah ada namanya balai pengawasan transportasi darat, sudah terbantu lah. Tapi kan mereka juga harus rutin melakukan pengawasan, tidak hanya di terminal. Kalau kita bicara angkutan pariwisata, itu juga sulit mengawasinya karena dia tidak ke terminal. Berarti kemana ya, dari daerah wisata atau ke PO-PO-nya mereka masing-masing, harus rutin itu. Nah, ini anggarannya tidak, selama anggarannya tidak ada ya, imbasnya masih ini tinggal menunggu giliran aja di tempat mana, lokasi mana ya. Dan sudah harus dipikir tadi, mewajibkan lah, perjanjian itu wajib bagi penumpang itu menggunakan seatbelt, sehingga kalau terjadi kecelakaan tidak fatal seperti ini gitu loh. Semuanya terjadi, maksudnya terlempar ya. Dan yang terakhir mungkin SPMKU itu segera dilaksanakan untuk membantu agar perusahaan-perusahaan secara mandiri ya untuk melakukan pemeriksaan keselamatan mereka. Ini harus dipandu dan ini butuh anggaran juga. Kalau ini tidak ada, ya agak sulit juga kita ya untuk memahami mereka apa itu keselamatan buat penumpang, buat ngangkut barang. Oke, kalau dari Gus Huda, kalau saya ingin tanyakan 3 poin krusial yang bisa didorong dari komisi Anda untuk kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan. Jangan sampai kemudian pola-pola semacam ini berulang kembali. Ini bisa diantisipasi sebenarnya. 3 poin krusialnya. Saya kira Kemenhub harus tegas memastikan semua yang melanggar, PO-PO yang melanggar, termasuk penyelenggara sewa mobil, saya kira tidak tegas dan dipastikan begitu ditemui di lapangan tidak laik, tidak punya izin seperti
bis Jaya Trans ini, saya kira langsung ditutup, dan ini supaya menjadi semacam memastikan supaya tidak terulang oleh PO-PO yang lain. Yang kedua, jangka pendek ini rem cek, saya kira mumpung ada waktu ini di semua terminal bisa diselenggarakan dengan baik, cek kesehatan sopir, jam kerjanya tidak kejar setoran, dan dipastikan bis dan kendaraan zombie yang tidak layak bisa di stop dimanapun, baik di tengah jalan maupun sebelum jalan. Oke, pengawasan ekstra ketat termasuk juga sanksi tegas terhadap PO-PO atau penyedia jasa layanan yang kemudian masih dalam tanda kutip begitu ya, nakal begitu ya, untuk demi keselamatan kita, karena keselamatan adalah hal yang paling utama dan ini harusnya bisa diantisipasi. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi PKB, Syaiful Huda sudah telah bergabung bersama kami. Kemudian ada Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugio Pranoto yang juga analis transportasi, Pak Joko Setiowarno telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Saudara, ini arus pemudik jelang Natal dan libur tahun baru terus meningkat. Apakah hari ini jadi puncak mudik? Kami akan hadirkan laporan langsungnya dari berbagai daerah untuk Anda di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, jelang perayaan Natal 2025, Pelabuhan Laut Manokwari, Papua Barat dipadati warga yang pulang kampung. Ada kurang lebih 6.000 penumpang yang menggunakan kapal laut. Kepadatan penumpang terjadi saat naik ke dalam kapal dari Pelabuhan Manokwari, Papua Barat. Hingga 1 hari jelang perayaan Natal, tercatat lebih dari 6.000 warga yang mudik keluar dari Manokwari. Untuk kenyamanan saat mudik, Pelni Manokwari membagikan tiket secara merata di 7 kapal yang melayani mudik Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan agar tidak ada penumpang atau tidak ada penumpukan penumpang di kapal tertentu. Per kapal itu hari ini yang naik itu kurang lebih 1.200 dari Manokwari menuju Biak dan Jayapura sesuai dengan dispensasi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Sama dengan Dumur Solo tadi, Dumur Solo ke arah barat juga sama naik kurang lebih 800-an. Itu juga sama, kita mengacu pada dispensasi yang diberikan oleh Kementerian. Sehari jelang Hari Raya Natal, arus lalu lintas di jalur arteri Karawang menuju arah Pantura, Cirebon, Jawa Barat maupun arah Jawa Tengah terpantau ramai lancar. Namun diprediksi kenaikan jumlah kendaraan akan terjadi menjelang siang. Pasalnya banyak warga yang menunda perjalanan sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Wilayah Karawang, Bekasi dan sekitarnya ini diguyur oleh hujan. Jumlah penumpang kereta api di Daop 6 Yogyakarta terus meningkat. Diprediksi hari ini, saudara, lebih dari 32.000 penumpang kereta api akan tiba di seluruh wilayah Daop 6 Yogyakarta. Dan mayoritas penumpang kereta api yang tiba di Daop 6 Yogyakarta ini berangkat dari sejumlah stasiun besar di Pulau Jawa. Di antaranya dari stasiun Gambir, Pasar Senen, ada stasiun Bandung, serta stasiun Gubeng, Surabaya, dan juga stasiun Kota Baru Malang. Kita pantau bagaimana informasi libur Natal dan juga Tahun Baru di sejumlah titik. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada yang ada di stasiun Gambir, ada jurnalis Kompas TV, Medina
Andas dan juga juru kamera Adini Anissa. Kemudian ada di jalur arteri Karawang sudah ada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi, dan juga ada di stasiun Tugu Yogyakarta jurnalis Kompas TV Michael Aryawan. Kita ke stasiun Gambir terlebih dahulu bersama dengan Medina. Medina, bisa diinformasikan di pagi hari ini bagaimana kepadatan penumpang di stasiun Gambir dan kemana saja sebenarnya para penumpang ini melakukan destinasi favorit mereka? Yang melakukan perjalanan pada musim libur Nataru 2025-2026, dan tadi juga saya melihat banyak sekali penumpang yang sengaja untuk datang lebih awal untuk mengantisipasi segala macam keterlambatan, dengan mereka sekarang sedang duduk-duduk di area tunggu sampai di restoran juga, dan juga saya melihat antrian yang sangat panjang di area check-in dan kemudian di area face recognition atau pengenalan wajah. Dan memang berdasarkan data yang kami terima dari PT KAI Daop 1 atau Daerah Operasi 1 ini, memang wilayah Daop 1 Jakarta yang juga menaungi stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen ini sudah memberangkatkan lebih dari 220.000 penumpang terhitung 6 hari yang lalu pada masa periode Nataru ini, sejak pada tanggal 18 hingga 23 Desember 2025 kemarin. Sementara itu Adisti dan juga saudara, jika kita berbicara mengenai total penjualan tiket di wilayah Daop 1 Jakarta ini sudah menjual lebih dari 598.000 tiket yang terjual. Dan khususnya jika kita bicara di stasiun Gambir ini, memang periode Nataru ini penumpangnya ada sekitar 9 sampai 14.000 yang melakukan keberangkatan setiap harinya. Dan untuk hari ini Rabu 24 Desember 2025 jumlah penumpang yang akan berangkat ada sekitar 14.000 orang, dan untuk jumlah penumpang yang tiba di stasiun Gambir ada lebih dari 9.900 orang. Dan dari pihak KAI juga mengatakan bahwa data ini bersifat dinamis mengingat masih adanya potensi peningkatan sampai tiket sudah habis terjual. Dan untuk destinasi favorit para penumpang ini masih didominasi oleh kota-kota seperti Bandung, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta hingga Surabaya. Adapun puncak arus mudik libur Nataru dari pihak KAI ini menyatakan akan terjadi mulai dari tanggal 23 sampai 25 Desember 2025 mendatang, Adisti. Memang di hari ini saja ada 14.000 penumpang yang akan berangkat dari stasiun Gambir, Jakarta. Dari stasiun Gambir kita bergeser ke jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di sana. Adi, saya melihat di belakang Anda ini ada cukup genangan karena memang sedang hujan di sana. Bagaimana? Apakah sudah ada terlihat kepadatan arus kendaraan di arteri Karawang menuju Cirebon maupun ke wilayah Jawa Tengah, Adi? Adisti, Larasati dan juga saudara, benar. Jika tadi pagi saya berada di lokasi ini sekitar pukul 5.30, arus lalu lintas masih berjalan cukup sepi dan cenderung normal lancar. Namun menjelang siang ini arus lalu lintas mengalami peningkatan jumlah kendaraan dan terpantau cukup padat, ditambah lagi dengan kondisi jalur arteri ini yang saat ini terendam banjir, meskipun tidak terlalu antara 20 hingga 30 cm, namun ini cukup berpengaruh terhadap laju kendaraan yang melintas di jalur arteri Karawang. Selain itu, adanya peningkatan jumlah kendaraan juga mengakibatkan lokasi di jalur arteri tepatnya Jalan Raya Karawang ini mengalami kepadatan arus lalu lintas. Pantauan kami sejak tadi hingga saat ini, dominasi kendaraan masih banyak dilintasi oleh kendaraan-kendaraan sepeda motor atau roda 2. Mereka akan melakukan perjalanan menuju ke jalur Pantura untuk kemudian melanjutkan ke wilayah Cirebon, Jawa Barat, Jawa Tengah maupun ke arah Jawa Timur. Sementara itu untuk mengantisipasi adanya lonjakan pengendara yang diprediksi hari ini akan terjadi, pihak kepolisian, dinas perhubungan, serta sejumlah pihak lainnya telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti penutupan U-turn, kemudian penempatan personil kepolisian di tempat rawan macet seperti di lokasi ini, serta adanya penutupan sejumlah persimpangan dan menjadi satu lajur. Selain itu, yang perlu diwaspadai di jalur arteri ini, selain kondisi banjir seperti yang sampai saat ini terjadi, diwaspadai juga bahwa
rawan kecelakaan juga memungkinkan, karena selain kondisi jalan cukup licin seperti hari ini yang intensitas hujan cukup tinggi, juga terjadi waspada terjadi kecelakaan, terutama di jalan-jalan yang rawan macet seperti di Kosambi. Tadi pagi kami pantau ada kecelakaan beruntun di lokasi ini yang disebabkan oleh salah satu pengendara atau sopir ini ngantuk, sehingga terjadi tabrakan beruntun 4 kendaraan. Namun beruntung tidak ada korban jiwa dan para sopir ini hanya mengalami luka ringan. Saat ini para korban sudah dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Selain itu, Adisi, prediksi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru hari ini telah disiapkan maksimal oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Ini dilakukan terbukti dengan upaya pendirian 33 posko pelayanan pengamanan arus mudik Natal dan Tahun Baru yang ditempatkan di sejumlah titik mulai dari kawasan perbatasan Bekasi Karawang hingga perbatasan Subang Karawang. Oleh karena itu, jika para pengendara atau pemudik yang mengalami kelelahan atau kecapean bisa memanfaatkan 17 posko yang disiapkan di sepanjang jalur arteri ini. Adisti. Puncak arus mudik Natal ini akan terjadi di hari ini, termasuk di jalur arteri Karawang, Jawa Barat, bahwa memang kendaraan sepeda motor masih mendominasi untuk lintasan area arteri Karawang, Jawa Barat menuju ke jalur Pantura, Cirebon hingga Jawa Tengah. Dari arteri Karawang, Jawa Barat, kita akan bergeser ke stasiun Tugu, Yogyakarta bersama dengan Michael Aryawan. Michael, kalau kita lihat, ini kan Yogyakarta jadi salah satu destinasi favorit di libur Natal dan juga Tahun Baru. Untuk hari ini saja, total ada berapa penumpang yang diperkirakan akan tiba di stasiun Tugu Yogyakarta? Michael Aryawan. Baik, sayang sekali sambungan jurnalis Kompas TV bersama dengan Michael Aryawan ini terputus, tapi kalau kita lihat bahwa memang Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata atau daerah wisata yang menjadi terfavorit dalam libur Natal dan juga Tahun Baru ini. Terima kasih sebelumnya kita haturkan kepada Adi Wahadi, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari arteri Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya ada Medina yang melaporkan dari Stasiun Gambir, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, sehat selalu. Saudara, menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, sejumlah maskapai menerima kunjungan tinjauan dari Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN. Salah satunya adalah maskapai Pelita Air yang menyatakan kesiapan mereka untuk menyambut lonjakan penumpang selama periode Nataru. Jelang momen perayaan Natal dan Tahun Baru, Badan Pengaturan BUMN melakukan rapat koordinasi sekaligus meninjau kesiapan dari maskapai yang berada di bawah naungannya. Salah satunya yakni Pelita Air yang menyatakan kesiapannya dalam menyambut lonjakan penumpang selama momen periode Nataru. Dari data proyeksi menunjuk kenaikan penumpang pada periode libur Nataru sebesar 3,8% dibanding tahun lalu atau sekitar 6,1 juta penumpang secara nasional. Menjelang momentum puncak perjalanan, Pelita Air menyiapkan 70 penerbangan setiap hari dengan total kapasitas kursi selama masa libur mencapai sekitar 251.000 kursi serta diskon tiket 16% untuk periode keberangkatan 22 Desember hingga 10 Januari 2026. Jadi Pak Aminuddin, Bapak Wakil dari BPBUMN tadi hadir untuk memastikan para airline dan airport terutama BUMN ini sudah melaksanakan apa yang diamanatkan oleh pemerintah atau tidak. Salah satunya adalah sudah ada ketentuan mengenai adanya diskon untuk pelanggan di periode Nataru dari tanggal 22 Desember sampai 10 Januari. Diskon tiket itu, diskon itu tidak kemudian membuat kita boleh melayani seenaknya. Jadi tetap dipastikan tadi safety-nya harus terjaga dan semua layanannya tidak boleh turun karena kita sudah memberikan diskon. Jadi itu yang mau dipastikan. Selain penambahan penerbangan, Pelita Air bekerja sama dengan otoritas bandara untuk meningkatkan pengaturan operasional, termasuk penambahan staf layanan, penguatan prosedur boarding, dan koordinasi ground handling demi mengurangi potensi keterlambatan. BPBUMN yang melakukan tinjauan juga meminta agar maskapai menyiapkan layanan darurat dan informasi real-time bagi penumpang serta memperhatikan kenyamanan hingga aspek keselamatan penerbangan. Dan
cek langsung, menanyakan langsung terkait dengan stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Memang dari waktu sidang kabinet kita sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden, Pak Prabowo menyampaikan pastikan pelayanan untuk menjelang Natal dan Tahun Baru itu terlaksana dengan baik. Dengan penambahan frekuensi layanan dan melalui koordinasi kesiapan antar stakeholder, diharapkan perjalanan Natal dan Tahun Baru berjalan lebih lancar dan aman. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih masih bersama di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Wamen Koperasi Farida Fariha MSI. Bu Farida, kita lanjutkan kembali. Bu, ini kan banyak koperasi bermasalah karena tata kelola. Kesalahan apa sebetulnya yang paling sering terjadi dalam pengelolaan koperasi saat ini? Jadi beberapa koperasi yang bermasalah sebenarnya tidak dimulai dengan niat buruk, tetapi lebih ke pengelolaan yang belum profesional, Mbak Putri. Jadi yang tadi saya bilang profesionalisme masih menjadi tantangan dalam mengelola koperasi di Indonesia, terutama terkait dengan satu, pembukuan atau pencatatan keuangan ini terkadang seringkali masih belum bisa dipisahkan antara urusan koperasi dengan keuangan pribadi. Yang kedua, rencana bisnis yang saya kira seringkali tidak matang, sehingga penempatan uang atau modal usahanya ini tidak sesuai dengan rencana bisnis yang direncanakan. Kalaupun sesuai dengan rencana bisnis, biasanya keuangannya tidak maksimal sehingga keuntungannya tidak begitu optimal. Itu beberapa hal yang seringkali menjadi tantangan di koperasi-koperasi yang bermasalah. Dan seringkali keputusan-keputusan yang diambil di dalam koperasi untuk memutuskan penggunaan modal tersebut tidak by data. Nah, ini juga kita terus dorong dari Kementerian Koperasi agar koperasi-koperasi yang hari ini existing sudah berjalan itu menggunakan data atau keputusan-keputusan yang diambil itu sesuai dengan data sehingga perencanaan bisnisnya semakin matang dan resiko kerugian atas bisnis tersebut semakin kecil agar permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan koperasi ini minimal, Mbak. Oke, menyambung yang tadi juga, ini bagaimana digitalisasi juga bisa menjadi penting untuk pengelolaan koperasi. Bu Wamen, bagaimana sebetulnya peran anggota dalam mengawasi jalannya koperasi supaya itu tadi tetap transparan dan juga akuntabel? Anggota memiliki peran yang sangat penting selain adanya Dewan Pengawas. Jadi struktur koperasi ini ada Dewan Pengawas, pengurus, dan kemudian anggota. Kami terus mendorong yang tadi disampaikan, semua anggota sebaiknya seharusnya dan sudah selayaknya karena mereka adalah donatur atau pemilik saham atau pemilik koperasi itu sendiri. Kita berharap anggota memiliki peran penting dan memiliki literasi keuangan yang cukup sehingga dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan koperasi-koperasi di mana mereka bergabung. Jadi kami juga terus mendorong literasi keuangan menjadi bekal penting bagi anggota koperasi, bahkan untuk masyarakat kita yang mau bergabung di anggota koperasi dimanapun berada, bekalilah dengan literasi keuangan yang cukup agar ketika bergabung di koperasi atau sudah bergabung di koperasi, tahu bagaimana keuangan atau modal yang terkumpul di koperasi tersebut digunakan untuk bisnis apa, bagaimana cara mengelolanya, hasil akhirnya apa. Ketika anggota ini tahu apa yang terjadi dalam tata kelola dan pengelolaan bisnis atau usaha di koperasi tersebut, anggota memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan pengawasan di internal. Oke, nah Bu Wamen, kalau misalnya nih ada anggota yang menemukan adanya indikasi penyimpangan, lalu mekanisme pengaduannya itu seperti apa yang bisa ditempuh supaya menjaga jangan sampai terjadi itu tadi soal penyimpangan maupun juga kan kita juga harus bisa saling jaga nih untuk tadi eksistensi dari koperasi. Ya, tentu saja di dalam koperasi ada namanya rapat anggota dan itu sepenuhnya dilakukan secara bersama-sama. Tadi yang terus kita sampaikan bahwasanya di dalam koperasi ini
koperasi tidak hanya milik pengurusnya atau pengelolanya, tetapi anggota adalah entitas yang terpenting di dalam pengelolaan koperasi. Sehingga kita berharap ketika ada penyelewengan ataupun tata kelola yang tidak semestinya, anggota punya tidak hanya kewajiban, punya hak untuk kemudian melakukan klarifikasi dalam rapat anggota koperasi. Di dalamnya bentuknya klarifikasi atau tabayun, kenapa begini, kenapa tidak sesuai dengan rencana dan lain sebagainya. Forum ini sepenuhnya adalah forum antara Dewan Pengawas, pengurus dan juga koperasi. Sehingga di internal sendiri sudah ada pengawasan, namun ketika di internal ini tidak selesai atau tidak memiliki penjelasan yang cukup atas permasalahan yang diadukan oleh anggota, ada yang namanya Dinas Koperasi di Kabupaten Kota yang terus mendampingi dan siap menjadi fasilitasi atas permasalahan-permasalahan koperasi yang ada di seluruh daerah. Kami di Kementerian Koperasi juga terus mendorong ke dinas-dinas koperasi untuk terus hadir mendampingi koperasi-koperasi yang ada di Indonesia. Oke, berarti pengawasan sudah ada ya Bu ya sejauh ini? Betul, sudah ada. Oke, yang dilakukan seperti apa Bu? Berarti ke koperasi-koperasi terutama mungkin yang ke wilayah-wilayah atau di daerah-daerah begitu? Pengawasan yang dilakukan pertama adalah melalui Dewan Pengawas Koperasi di internal koperasi sendiri. Ketika tidak selesai kemudian akan dijangkau oleh dinas koperasi terkait. Ada yang levelnya di tingkat kabupaten kota. Di dinas kabupaten kota tentu saja ada yang levelnya koperasi ini tingkat provinsi, maka kemudian pendampingannya dari dinas koperasi. Ketika itu koperasinya adalah tingkat nasional, kami Kementerian Koperasi terus mendampingi juga beberapa koperasi yang hari ini sedang bermasalah, ada 7-8 koperasi hari ini terus didampingi oleh Kementerian Koperasi untuk mencarikan solusi terbaik. Oke, Bu Wamen, sejauh ini peran pemerintah kalau tadi soal bagaimana pengawasan, tapi kalau yang ini soal membina koperasi supaya nggak cuma aktif nih, tapi juga sehat secara manajemen, ini seperti apa Bu? Nah, koperasi bisa dikelola secara sehat, secara manajemen, manakala koperasi ini dikelola secara profesional. Pengurusnya tahu mana urusan pribadi, mana urusan koperasi, itu yang pertama. Yang kedua, adanya transparansi. Transparansi ini semua anggota dan pengurus tahu modal usaha yang sedang ada di koperasi tersebut digunakan untuk apa dan digunakan untuk bisnis apa, sehingga keterbukaan antara pengurus dan anggota ini meminimalisir adanya permasalahan-permasalahan yang seringkali ada di koperasi-koperasi. Oke, nah ke depan seperti apa Bu Wamen supaya anggotanya semakin banyak, tentunya kemudian juga semakin kontribusi yang diberikan koperasi juga semakin besar untuk perekonomian Indonesia. Strategi apa yang bisa relevan begitu? Nah, keanggotaan semakin banyak manakala masyarakat itu tertarik untuk bergabung menjadi anggota koperasi. Masyarakat bisa menarik atau tertarik untuk bergabung menjadi koperasi manakala mendapatkan benefit dan percaya atas koperasi tersebut. Sehingga kita terus mendorong koperasi-koperasi yang ada di Kementerian Koperasi ini, ada 131.000 koperasi existing ini terus melakukan transparansi dan membangun kepercayaan kepada publik agar masyarakat ikut tertarik atau percaya untuk bergabung di koperasi tersebut. Ketika kepercayaan itu meningkat, secara otomatis masyarakat akan berbondong-bondong untuk masuk di dalamnya. Dan kedua adalah memberikan benefit tentu saja ketika seseorang bergabung di lembaga ekonomi, hal yang paling diinginkan adalah pelayanan, kemudahan, dan juga keuntungan. Sehingga kita terus mendorong agar koperasi-koperasi ini, kami Pak Menteri Ferry Juliantono terus menyampaikan agar koperasi-koperasi existing hari ini, koperasi existing itu yang tadi saya sampaikan Mbak, jadi Kementerian Koperasi hari ini ada dua pelayanan. Jadi Kementerian Koperasi hari ini punya fokus untuk melayani koperasi existing yang jumlahnya 131.000, ini ditambah lagi dengan kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Jadi hari ini komitmen kami, saya bersama Bapak Ferry, memastikan dan terus mendorong agar koperasi-koperasi ini fokus ke koperasi-koperasi produksi, ke sektor-sektor produksi, industri dan distribusi. Sehingga
masyarakat lebih banyak lapangan pekerjaan yang terbuka, yang dibuka, sehingga bisa menguasai sektor-sektor tertentu, sektor pangan, sektor perikanan, dan lain sebagainya. Itu yang terus kami dorong agar keterlibatan masyarakat semakin banyak di koperasi. Oke, Bu Amin, ini menarik nih. Jadi gimana supaya masyarakat ini punya interest dan juga trust, bisa punya percaya sama koperasi, dan mereka juga bisa mudah untuk bergabung koperasi. Apa sebetulnya membedakan bergabung dengan koperasi dengan misalnya bergabung ke lembaga-lembaga lain gitu, misalnya dengan yang sama ataupun juga setipe gitu dengan koperasi? Nah, hal yang berbeda dengan yang lain adalah ketika masyarakat bergabung dengan koperasi, dia memiliki koperasi tersebut, dia memiliki usaha tersebut. Jadi dia tidak hanya menaruh simpanan pokoknya atau menaruh uangnya, tetapi masyarakat yang bergabung menjadi anggota ini, dia juga memiliki koperasi tersebut. Ini bedanya dengan lembaga lain. Kalau lembaga koperasi adalah usaha bersama. Jadi simpanan pokoknya berapapun dia punya hak yang sama dengan anggota yang lain dengan simpanan yang berbeda angkanya. Jadi masing-masing orang punya hak yang sama, sama-sama memiliki koperasi tersebut dan usaha tersebut. Oke. Kita terus mendorong juga agar anggota ini memiliki rasa yang tinggi atas kepemilikan koperasi tersebut, sehingga ketika sudah memiliki, dia akan mencintai. Ketika sudah mencintai, tentu saja dia akan memastikan, akan ikut mengawasi agar tata kelola dan manajerialnya ini transparan, sehat, dan bisa dipercaya. Oke, harus kenal dulu nih koperasi, tak kenal maka tak sayang. Bu Amin, tantangannya selama ini dalam menghimpun partisipasi masyarakat ke dalam koperasi supaya harapannya kan lebih besar lagi nih anggotanya koperasi, ini seperti apa? Yang pertama adalah literasi dan sosialisasi. Kita ingin menginformasikan ke khalayak publik bahwasanya hari ini koperasi hadir bangkit kembali yang lebih adaptif, modern, dan juga transparan dalam bentuk digital, transformasi digital. Kita ingin menyampaikan itu bahwasanya hari ini koperasi tidak hanyalah koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi hadir untuk benar-benar menjadi tiang ekonomi yang ada di Indonesia, bisa menggerakkan baik dari sektor produksi, konsumsi maupun distribusi, khususnya di industri. Dan yang kedua, kami mengajak ke masyarakat untuk masuk di dalamnya, masuk menjadi anggota koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih yang hari ini sedang dihadirkan. Pak Presiden Prabowo memiliki komitmen yang luar biasa pada periode ini, yang ingin benar-benar memastikan Indonesia memiliki lokomotif ekonomi seperti dulu, yaitu koperasi, sehingga dihadirkanlah Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa dan kelurahan. Pak Presiden ingin setiap warga yang ada di desa dan kelurahan tidak lagi menjadi target pasar, tetapi menjadi pelaku pasar. Semua warga desa ikut memiliki koperasi dalam bentuk Koperasi Desa Merah Putih, sehingga ketika ikut memiliki, ikut membesarkan, ikut juga menentukan bagaimana pengelolaannya dan memastikan sesuai dengan potensi usaha yang ada di desa-desa dan kelurahan. Oke, membangun sense of belonging. Ada kanal yang bisa diakses nggak Bu untuk bisa masyarakat cari tahu nih koperasi keunggulannya apa, kemudian gimana sih cara gabungnya, kemudahannya seperti apa begitu? Nah, kami ada website di Kementerian Koperasi, dan yang kedua kami kalau di Koperasi Desa Merah Putih yang hari ini menjadi program strategis nasional, hadir di setiap desa sudah 83.000. Semua berada di desa, sangat mudah diakses dan keanggotaannya tidak dibatasi selagi sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan koperasi. Yang terpenting adalah mereka berdomisili di desa dan kelurahan tersebut. Oke, Bu Farida, mungkin terakhir ini untuk himbauan kepada masyarakat supaya tadi harapannya bisa bergabung ke koperasi maupun juga itu tadi ya menjaga koperasi, supaya karena koperasi ini kan punya peran itu tadi kekuatan ekonomi di Indonesia. Ya, kami hari ini sedang fokus menyukseskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang menjadi program prioritas Bapak Presiden Prabowo, di mana kami hadirkan di setiap desa dan kelurahan, dan kami sangat ingin serta terus mendorong agar masyarakat desa dimanapun berada, baik di desa dan kelurahan, menjadikan koperasi ini milik mereka, karena Pak Presiden
menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih ini bukan untuk beliau, bukan untuk kami yang di Kementerian Koperasi, bukan untuk dinas-dinas yang di dinas-dinas koperasi, tetapi untuk seluruh warga masyarakat yang ada di desa dan kota. Kami memfasilitasi kehadirannya, memfasilitasi terbentuknya, memfasilitasi tempat usahanya yang hari ini sedang dibangun di setiap desa dan kelurahan, targetnya 80.000. Kehadiran ini diperuntukkan mereka, masyarakat desa dan kelurahan. Pastikan setiap masyarakat desa dan kelurahan bisa mengakses secara terbuka, ikut di dalamnya menjadi anggota, dan mengambil manfaat, karena Pak Presiden ingin Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi pusatnya ekonomi di desa-desa. Oke, tentu sudah difasilitasi, harapannya anggotanya semakin banyak, tentunya tadi tidak hanya dengan bagaimana digitalisasi, tapi juga harapannya ada literasi keuangan juga yang cukup, baik bagi anggota maupun juga pengurus koperasi. Ini tentunya menjadi transformasi yang baik bagi keberlangsungan dan juga eksistensi koperasi. Terima kasih Wamen Koperasi Republik Indonesia, Ibu Farida Fariha MSI sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi, sehat selalu. Terima kasih Mbak Putri, sehat selalu. Saudara, meski dengan anggaran yang terbatas dan hanya berlibur di dalam kota, banyak warga yang tetap memilih berlibur. Pilihannya adalah destinasi wisata murah. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menganalisis destinasi wisata mana saja yang biayanya terjangkau dengan fasilitas yang juga terbilang lengkap. Seusai jeda saudara, Kompas Bisnis akan membahasnya bersama Ian Rahmat. Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman. Anda berniat untuk liburan di akhir tahun namun dompet cekak? Kita akan membahas yang satu ini, liburan murah akhir tahun anti dompet jebol. Karena saudara, indeks ekonomi pertumbuhan gaji memang stagnan, tapi pengeluaran terus mengalir tak terbendung. Warga memilih untuk berhemat sehingga berlibur dikesampingkan. Meski demikian saudara, bagi sebagian orang liburan telah menjadi kebutuhan sekunder. Liburan pun tetap dilakukan meski dengan anggaran yang terbatas dan hanya berlibur di dalam kota saja. Mengacu pada hal tersebut, tim Jurnalisme Data Harian Kompas menganalisis destinasi wisata mana saja yang biayanya terjangkau bagi warga. Destinasi tersebut juga menyediakan kelengkapan atraksi dan juga infrastruktur wisata serta kemudahan akses transportasi. Ada 3 komponen penilaian, yakni pengelolaan destinasi dan pembangunan ekonomi wisata serta harga yang juga terjangkau. Kita mulai dari pengelolaan destinasi wisata terlebih dahulu. Kita lihat. Nah, ini dia saudara. Sesungguhnya dari komponen pengelolaan destinasi wisata ada 15 variabel, tapi sederhananya seperti ini. Ini ada variabelnya adalah atraksi dan juga ataupun daya tarik begitu, ada juga aksesibilitas dan terakhir ada fasilitas dan layanan pendukung. Ini termasuk diantaranya hotel dan juga lain-lain. Kemudian variabel-variabel ini menggambarkan kondisi umum suatu daerah wisata, banyaknya destinasi dan juga atraksi wisata, serta pengelolaan wisata seperti oleh komunitas dan juga biro perjalanan. Dan komponen ini saudara memiliki bobot tertinggi sebesar 40%. Kemudian di data selanjutnya kita lihat ada komponen pertumbuhan ekonomi wisata. Nah, ini termasuk dari indeks pemeringkatan wisata murah, di mana komponen pertumbuhan ekonomi wisata di sini kita lihat ini bobotnya adalah 30%. Kemudian ada dibentuk oleh 4 variabel untuk melihat tingkat kunjungan wisata ke suatu daerah wisata dan yang digunakan yakni ini adalah yang pertama adalah jumlah wisatawan domestik, kemudian ada juga rata-rata lama menginap tamu domestik, ada tingkat hunian kamar hotel begitu, ada juga pengeluaran wisata. Dan saudara, ini bagaimana dengan komponen harga murah? Kita lihat juga di data berikutnya. Masih indeks pemeringkatan wisata murah
Ini termasuk di harga murahnya yang merupakan komponen terakhir dengan nilai bobot yang sama dengan pertumbuhan ekonomi wisata, yakni 30%. Ada 6 variabel yang membentuk komponen harga terjangkau. Di antaranya ini kita rangkum menjadi 5 begitu. Variabel pertama ada rata-rata harga penginapan yang juga menjadi variabel pertimbangan begitu di mana warga untuk berwisata ke suatu daerah. Ada ulasan hotel melati di media sosial. Biasanya kan kita scroll media sosial untuk mempertimbangkan apakah suatu wilayah ataupun destinasi wisata ini akan dikunjungi atau tidak. Ada juga jumlah UMKM-nya. Ini biasanya mereka yang sering kulineran nih, begitu mempertimbangkan apakah banyak sentra-sentra kuliner ataupun UMKM yang berada di destinasi wisata tersebut. Ada juga rata-rata tarif motor dan juga mobil, dan juga ada rata-rata harga paket wisata. Dan saudara, kota mana saja yang memiliki peringkat tertinggi sebagai destinasi wisata murah? Kita lihat di data selanjutnya. Nah, ini dia saudara, tim jurnalisme Data Harian Kompas menunjukkan ada 12 kabupaten kota yang masuk dalam 3 besar pemeringkatan wisata favorit dan juga terjangkau atau murah bagi warga yang dibagi dalam 6 jenis wisata. Saya mulai dari yang paling kanan dulu. Yang pertama adalah wisata petualangan. Di mana saja sih kalau wisata petualangan yang paling murah dan juga terbilang berkualitas? Ranking pertama itu ada dari Sleman, kemudian yang kedua ada dari Banyuwangi, dan ketiga adalah Probolinggo. Begitu, Anda bisa mempertimbangkan jika ingin berpetualang di kota-kota ini yang terjangkau. Kemudian bagaimana kalau kita mau wisata bahari atau laut begitu? Ada di Badung, Bali, kemudian Gunung Kidul ranking 2-nya, dan ranking ketiganya ada di Lebak, Banten bagi Anda yang suka berwisata di pantai ataupun di laut. Dan yang ketiga, bagaimana wisata sejarah bagi Anda yang suka jalan-jalan melihat sejarah. Ada 3 kota dengan ranking tertinggi. Yang pertama ada Surakarta, kemudian ada Magelang, dan yang ketiga ada Yogyakarta. Kita lihat juga peringkat kabupaten kota dengan indeks wisata murah tertinggi lainnya di data berikutnya. Nah, ini dia. Ini ada 3 jenis wisata lainnya, yaitu ada wisata sungai dan juga danau bagi Anda yang suka berpetualang air begitu, terutama di sungai dan juga danau. Inilah kabupaten kota yang memiliki ranking tertinggi. Ada dari Agam menduduki indeks tertinggi, kemudian yang kedua ada Palembang, yang ketiga ada Banjarmasin. Kemudian bagaimana dengan wisata urban atau perkotaan begitu, ingin berbelanja di perkotaan? Ini ada 3 kota dan juga kabupaten yang menduduki indeks atau penilaian tertinggi. Yang pertama ada Jakarta, kedua ada Batam, dan ketiga ada Bandung, Jawa Barat. Yang terakhir saudara adalah wisata kebugaran atau olahraga. Biasanya ada yang yoga, lari, dan lain-lain begitu. Ini 3 kota yang memiliki ranking tertinggi terkait dengan wisata kebugarannya. Ranking pertama adalah Gianyar, yang kedua Semarang, yang ketiga adalah Banyumas. Saudara, meskipun mempertimbangkan harga yang murah, ternyata masih ada komponen lain yang melengkapi sebagai pertimbangan wisatawan untuk berwisata ke suatu daerah. Sesuai dengan tadi data yang kita lihat, apakah memang murah saja atau ada yang harus dipertimbangkan lainnya? Sesaat jeda kita akan membahas lebih lengkap bersama tim jurnalisme Data Harian Kompas. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara. Bagaimana tim jurnalisme Data Harian Kompas bisa meramu kota atau kabupaten mana saja sebagai pilihan destinasi wisata murah? Komponen apa saja kemudian yang dipertimbangkan wisatawan selain harga yang juga terjangkau? Kita langsung berbincang dengan tim jurnalisme Data Harian Kompas, Albertus Krisna. Mas Krisna, selamat pagi. Mas Krisna? Boleh selamat pagi Mas Yan. Oke. Mas Krisna, kalau kita baca dari Harian Kompas, dari jurnalisme data begitu kemarin yang sempat dimuat, kan judulnya destinasi murah. Tapi ketika dibaca gitu lebih lengkap, ada komponen-komponen lain. Ini mengapa ada komponen lain seperti pengelolaan dan juga pertumbuhan ekonomi? Apa kemudian pertimbangannya?
Ya, Mas Yan. Jadi ini memang kita latar belakangi dari kondisi ekonomi yang sedang tidak baik ya. Dari data sebelumnya kita sebutkan bahwa pengeluaran biaya sekali perjalanan untuk wisata warga itu menurun 4%. Sehingga kemudian kita mencoba untuk memberikan rekomendasi destinasi murah yang mungkin dijangkau oleh warga itu lebih mudah karena jaraknya yang nggak terlalu jauh begitu. Nah, kenapa kemudian ada variabel lain selain harga murah? Nah, kita mempertimbangkan, kita berdiskusi juga dengan akademisi dari Universitas Andalas, Bu Sari Lenggogeni, itu menyebutkan bahwa memang kita butuh variabel lain yang menunjukkan bahwa selain harga murah, warga atau wisatawan itu alangkah baiknya juga bisa merasakan kenyamanan dan juga keamanan di destinasi wisata. Sehingga kemudian kita menambahkan variabel pengelolaan itu yang termasuk di dalamnya ada banyak infrastruktur yang sudah siap di setiap kabupaten kota sebagai destinasi wisata dan juga pertumbuhan ekonomi. Itu bagaimana perkembangan pariwisata di sana. Berarti intinya jangan asal murah, kita lihat juga bagaimana fasilitasnya dan juga kualitas secara infrastrukturnya begitu ya, Mas Krisna? Betul sekali Mas Yan. Oke, soal pemeningkatan wisata murah tadi yang sempat dibacakan kan ini melibatkan berapa kabupaten dan kota, dan apakah ini juga turut menggunakan ulasan media sosial karena kan memang akhir-akhir ini warga gitu, wisatawan mempertimbangkan datang ke suatu daerah menggunakan media sosial juga. Iya, jadi kami menganalisis total itu ada 132 kabupaten kota. Nah, itu kita peroleh sebenarnya dari aplikasi panduan wisata Expedia. Di sana sebenarnya di setiap provinsi ini ada banyak sekali kabupaten kota yang direkomendasikan untuk dikunjungi. Namun tidak semua kita gunakan, kita juga filter menggunakan review dari media sosial. Jadi apakah ini rekomendasi dari aplikasi tersebut tapi di review itu kurang bagus dan pemberitaan juga di dalamnya itu kurang banyak sehingga kemudian kita keluarkan. Jadi kemudian total itu ada 132 kabupaten kota yang sebenarnya ini kabupaten kota yang memang memiliki potensi destinasi wisata, beberapa destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Gitu Mas. Oke, bagaimana kemudian dengan sebarannya? Apakah seimbang antara barat, tengah, dan juga timur begitu? Iya betul. Jadi sebenarnya kalau 132 kabupaten kota ini kalau kita lihat sebarannya itu cukup merata dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Nusa, Bali, Maluku, dan Papua. Memang kalau walaupun seperti itu, kita tidak dapat memungkiri memang banyak sampel itu ada di Jawa dan Bali begitu Mas. Nah memang nanti kita bahas kenapa penyebabnya. Oke, bagaimana itu penyebabnya seperti apa? Ya memang kalau kita lihat Jawa dan Bali ini kan salah satu pulau yang cukup padat ya penduduk dan dibalik dari itu memang aksesibilitas itu juga lebih mudah sehingga kemudian bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat ini membangun destinasi baru itu relatif lebih mudah gitu daripada pulau-pulau lain. Jadi ibarat warga ketika membuat destinasi baru karena aksesnya cukup mudah sehingga kemudian potensi wisatawan yang datang itu jadi lebih mudah gitu Mas. Perkembangannya lebih mudah. Aksesnya mudah, infrastrukturnya juga sudah terbangun begitu ya. Jadi bisa dianggap ini lebih murah begitu di Pulau Jawa. Kemudian bagaimana soal pengelolaan destinasi wisata, kan ada 15 variabel ya kalau tidak salah. Ini khusus untuk infrastruktur bagaimana? Nah, di sana kami menganalisis beberapa variabel ya, total ada 15. Itu kita melihat sebenarnya bagaimana kemudian ketika wisatawan datang ke kabupaten tersebut ini bagaimana untuk bisa lebih nyaman begitu dalam berwisata. Jadi kita lihat apakah objek wisatanya banyak, kemudian destinasi untuk desa wisatanya banyak. Kemudian apakah kemudian kualitas jalannya itu yang rusak dan beraspal berapa persen, itu kita pertimbangkan di situ juga, termasuk juga keberadaan angkutan umum ya, lebih memudahkan mobilitas dengan harga relatif lebih murah, begitu juga dengan tingkat kemacetan karena kalau kita lihat ada beberapa kabupaten kota ketika hari libur gitu itu justru menjadi jujukan banyak wisatawan sehingga kemudian justru malah tidak nyaman untuk perjalanannya karena terlalu macet gitu Mas. Oke, berarti jadi bahan penilaian ya yang mana kota atau kabupaten yang ramai dan mana kabupaten atau kota yang memang belum begitu ramai. Jadi bahan pertimbangan ya.
Iya betul jadi pertimbangan juga. Termasuk juga jumlah hotel, khususnya hotel non bintang ya, hotel maksimal bintang 2 begitu, yang identik dengan harga terjangkau. Oke, tadi selain juga terkait dengan pengelolaan, ada juga disebutkan soal pertumbuhan ekonomi wisata di daerah begitu. Bagaimana sih Mas Krisna lebih jelas terkait pertumbuhan ekonomi wisata yang juga jadi komponen yang turut dipertimbangkan atau dimasukkan? Ya, jadi kalau di dalam pertumbuhan ekonomi wisata ini kan kita menggunakan beberapa variabel seperti jumlah wisatawan domestik, rata-rata lama menginap hotel untuk tamu domestik, kemudian tingkat hunian kamar, kemudian pengeluaran wisatawan begitu. Nah ini harapannya bisa menunjukkan bahwa destinasi tersebut ini apakah memang ada geliat ekonomi begitu. Ketika kemudian semakin banyak jumlah wisata domestik, semakin lama menginap, kemudian pengeluaran semakin banyak, artinya memang ada pertumbuhan di destinasi tersebut yang secara kontinus mungkin berkembang begitu pariwisatanya dan layak untuk dikunjungi. Bagaimana dengan UMKM, Mas Krisna? Gitu, Mas. Apakah masuk juga? Ya termasuk. Ya betul, termasuk jumlah UMKM di sana. Karena ketika UMKM banyak existing di suatu destinasi, otomatis harga-harga mungkin juga akan lebih terbantu untuk lebih terjangkau ya. Oke, apalagi mereka yang suka belanja, suka kulineran, begitu menjadi bahan pertimbangan bagaimana UMKM di suatu daerah itu lebih banyak begitu dibandingkan dengan daerah lainnya. Kemudian Mas Krisna, apa saja sih yang dilihat sehingga suatu daerah bisa dibilang sebagai destinasi wisata yang murah? Ya betul, jadi kemudian ketika kita melihat destinasi yang murah ini, kalau dari indeks yang kita gunakan tidak hanya melulu dari harganya saja ya. Sehingga kita untuk bobot itu cukup besar di pengelolaan tadi, khususnya di infrastruktur tadi. Fungsinya ketika nanti warga, khususnya dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak bagus ini ya, sudah uangnya cukup terbatas, kemudian berusaha untuk tetap menyenangkan diri dengan berlibur, namun dana yang terbatas ini tidak hanya dikeluarkan untuk pengalaman yang tidak bagus gitu, sehingga kemudian memang harus dicek dulu infrastruktur di sana, apakah hotelnya cukup nyaman dari reviewnya, harganya bagaimana, kemudian apakah di sana juga banyak destinasi-destinasi khususnya untuk destinasi yang desa wisata begitu ya, dengan identik dengan harga terjangkau begitu. Dan tidak luput sih kalau dari tulisan kami yang lain, tips dari Gensi itu tidak lepas dari bagaimana scrolling media sosial begitu. Itu cukup efektif untuk melihat apakah ini layak dikunjungi atau tidak begitu, Mas. Oh, itu jadi bahan analisis dari tim jurnalisme data harian Kompas ya, bagaimana kemudian Gensi menilai suatu daerah dari scrolling media sosial begitu. Betul, itu juga masuk dalam salah satu variabel kami di pengelolaan tadi. Kita melihat bagaimana review dari Google Map dan juga Traveloka, juga berapa banyak pemberitaan gitu di setiap destinasi tersebut, dan juga hashtag dari media sosial baik di Instagram maupun di Twitter begitu. Saya kan tadi sempat membacakan nih Mas Krisna, ada sekitar 12 kabupaten kota yang masuk sebagai destinasi wisata murah dengan jenis wisata dibagi 6, misalkan dari wisata budaya, wisata petualangan, wisata pantai tadi atau bahari. Ini pertimbangan pembagian jenis wisata ini seperti apa sehingga muncul ada 6 jenis? Jadi sebenarnya kalau kita melihat jenis pariwisata sangat banyak ya, termasuk sebenarnya kalau di luar itu ada juga destinasi kuliner, kemudian destinasi religi begitu. Namun memang kemudian kita persingkat saja menjadi hanya 6. Pertimbangannya kenapa? Karena sebenarnya dari 6 ini cukup mempresentasikan ya pariwisata yang ada di Indonesia, mulai kayak seperti urban dan budaya ini termasuk destinasi yang relatif mudah terjangkau karena ada di daerah perkotaan, aksesibilitasnya, kemudian terkait dengan perairan, bahari dan sungai danau itu kan sebenarnya identik dengan keindahan kekayaan alam di Indonesia ini. Dan yang terakhir terkait dengan wellness dan adventure ini atau kebugaran dan petualangan ini sebenarnya jadi tren baru ya secara wisatawan di pasar global itu memang sedang rame-rame di situ, sehingga kemudian kita juga masukkan 2 kategori itu, Mas. Oke, Mas Krisna boleh diulas begitu sedikit, ini kan ada 6 jenis wisata atau pembagian wisata ini. Ada kabupaten kota yang dengan nilai tertinggi begitu. Bisa dijelaskan indeks atau nilainya dari masing-masing, yang tertinggi aja dari masing-masing jenis wisata?
Ya. Jadi misalnya kalau kita lihat di wisata petualangan itu kan di Sleman ya paling tinggi. Nah di sana memang kalau kita lihat dari pengelolaan itu cukup tinggi, karena kalau kita menggunakan skala kan antara 1 sampai 5 begitu, di pengelolaan wisata ada 3,6, itu rata-rata dari 15 variabel tadi. Kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi wisatanya itu poinnya ada 3. Kemudian harga murah ini termasuk yang juara gitu, karena di Jogja mungkin ya, jadi itu ada 4,2. Sehingga kemudian dari angka itu kalau misalnya kita buat indeks, kita bobotkan ya tadi yang pengelolaan destinasi itu sebanyak 40%, kemudian pertumbuhan ekonomi tadi 30% dan harga murah itu 30%. Jadi kemudian ketika di total, Sleman ini totalnya ada indeksnya ada 3,59. Itu termasuk yang paling tinggi di wisata petualangan. Nah sebenarnya kalau kita lihat di daerah lain juga sama sih. Mas Krisna, terakhir, ini kan yang dikhawatirkan oleh warga ataupun wisatawan ketika ingin mendatangi sebuah wisata yang memang ada embel-embel murah, tapi khawatir begitu murah, tapi takutnya malah murahan begitu. Bagaimana ini menjembataninya? Ya, memang solusinya memang kemudian kita membuat indeks seperti ini ya. Bagaimana selain harga murah ini, kemudian kita harus melihat juga infrastruktur di sana, mulai dari akomodasi menuju ke sana, atau juga akomodasi lokal di sana, bagaimana hotel, khususnya hotel budget di sana, apakah banyak atau tidak. Kalau semakin banyak, berarti persaingan harga itu akan lebih ketat, sehingga harganya juga bisa lebih terjangkau. Kemudian apakah di sana juga cukup banyak UMKM di sana. Nah, salah satu yang bisa dicek juga itu sebenarnya banyak tidaknya desa wisata dan atraksi. Sebenarnya pemerintah, Kementerian Pariwisata ini ada website Jaidesta begitu. Di sana cukup lengkap untuk mengetahui di setiap kabupaten kota ini jumlah desa wisatanya itu ada berapa. Nah, sebenarnya desa wisatanya sebagai alternatif juga bagaimana wisatawan destinasi wisata itu dibangun oleh masyarakat untuk masyarakat begitu, dan itu biasanya identik dengan harga yang murah begitu. Selain membaca bagaimana analisis dari tim jurnalisme data harian Kompas, juga rajin-rajin bagaimana melihat review daerah tersebut ya. Terima kasih Albertus Krisna, tim dari jurnalisme data harian Kompas telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Balik kasih Mas Yan. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan pantau persiapan kebaktian malam Natal di sejumlah daerah di Indonesia. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Katedral Jakarta bersolek jelang perayaan Natal 2025. Hadirkan ornamen pohon Natal bernuansa Nusantara hingga area khusus untuk mengirimkan surat pada Yesus Kristus, siap untuk menyambut 5.000 umat di misa malam Natal dan hari Natal. Salah satu ornamen terbesar yang disajikan ialah pohon Natal setinggi 5 meter bernuansa Nusantara dengan hiasan batik dan juga bahan daur ulang. Di bagian depan juga ada patung kecil dengan pakaian adat khas Nusantara. Tak hanya di area pelataran, di area Plaza Maria Katedral Jakarta juga menyiapkan spot khusus di mana umat bisa menulis surat untuk Yesus Kristus. Lewat pesan yang ditulis dan digantung di pohon kering, umat menuliskan doa dan pengharapan di hari Natal juga untuk menyambut tahun baru 2026. Di Bali, saudara, polisi melakukan pengecekan keamanan di Gereja Katedral Denpasar sehari jelang malam Natal. Pengecekan dilakukan guna memastikan keamanan gereja demi memberikan rasa nyaman bagi para umat Kristiani saat melakukan kebaktian malam Natal. Sebanyak 10.000 umat diperkirakan mengikuti misa yang terbagi dalam beberapa sesi.
Lalu bagaimana persiapan gereja-gereja jelang kebaktian malam Natal? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Yanemike Singal dan juga juru kamera Doni Arai di Gereja Katedral Manado, Sulawesi Utara. Kemudian ada Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Febri James di Gereja Katedral Jakarta. Serta ada Edwin Zan dan juga juru kamera Yogi Syahrevi di GPIB Immanuel Jakarta. Kita ke Manado, Sulawesi Utara terlebih dahulu. Yane, bagaimana persiapan untuk misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Saya melaporkan dari Gereja Katedral Hati Tersuci Manado bahwa pagi hari ini sedang dilakukan persiapan menuju pelaksanaan misa malam Natal yang di Gereja Katedral Kota Manado sendiri akan dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama misa malam Natal akan berlangsung pada pukul 18.30 malam waktu Indonesia Tengah, dan misa malam Natal sesi kedua akan berlangsung pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Pihak Gereja Katedral Hati Tersuci Maria saat ini sedang mempersiapkan ibadah misa malam Natal, termasuk juga kami pantau ada persiapan penambahan tenda di halaman Gereja Katedral karena diperkirakan ribuan umat Katolik akan hadir dalam perayaan ibadah misa malam Natal nanti sebentar. Dan dari pihak Gereja Katedral juga mengkonfirmasi pada perayaan ibadah misa malam Natal pertama yang berlangsung pada pukul 18.30, nantinya dalam rangkaian ibadah misa malam Natal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar dijadwalkan akan turut menyapa umat Katolik di Keuskupan Manado yang meliputi 3 provinsi, yakni di Sulawesi Utara, Gorontalo dan juga Sulawesi Tengah, di mana dalam rangkaian ibadah ini Menteri Agama Nasaruddin Umar akan menyapa umat Katolik untuk dalam persiapan menyambut perayaan Natal di Manado, Sulawesi Utara. Adisti. Iya, dari Manado kita bergeser ke Gereja Katedral di Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Febri James di sana. Selamat pagi Putu. Bisa dijelaskan bagaimana persiapan misa malam Natal di Gereja Katedral untuk hari ini? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Hari ini saya lihat persiapannya kalau bisa dibilang sudah mencapai 100%, di mana tenda-tenda, kursi di area pelataran, di area plaza ini sudah diletakkan begitu ya. Tadi juga proses pengecekan pengamanan ini juga sudah dilakukan. Artinya Gereja Katedral ini siap untuk kemudian menyambut 5.000 umat yang nantinya akan menjalankan misa malam Natal dan juga misa Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember 2025. Dan yang menariknya kalau bicara soal Gereja Katedral Jakarta, Adisti dan juga saudara, bukan hanya prosesi terkait dengan misanya saja yang juga sudah disiapkan sedemikian rupa, tapi juga ornamen-ornamen yang disiapkan ini menambah hikmat dan juga suasana damai Natal. Seperti salah satunya yang ada di sini, yang saat ini juga Anda lihat bersama-sama, Adisti dan juga saudara, ini merupakan pohon pengharapan yang sudah sebelumnya ditulis oleh umat dari Gereja Katedral untuk kemudian menyampaikan pengharapan secara simbolis begitu ya, dan dikirimkan melalui kotak surat ataupun juga digantung di pohon pengharapan. Seperti salah satu contohnya, Adisti dan juga saudara, saya akan menunjukkan kepada Anda pesan dari Dominik yang disampaikan dengan hati yang berbahagia begitu ya, berterima kasih untuk segalanya, untuk ayah, ibu dan juga semua cinta dan kebahagiaan yang sudah didapatkan selama tahun 2025, dan menitip pesan kepada Tuhan Yesus supaya nanti di tahun ke depannya dan juga lewat perayaan Natal 2026 ini nantinya akan ada kebahagiaan lagi, bukan hanya untuk Dominik tapi juga disampaikan kepada seluruh umat yang merayakan Hari Raya Natal, termasuk juga masyarakat Indonesia. Ini merupakan pesan yang sangat sederhana tapi juga kuat, termasuk juga bisa mengetuk pintu hati saya dan merasakan bagaimana damai Natal hari ini dan yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Desember 2025. Yang juga menarik bukan hanya di
spot ini saja begitu ya Adisti dan juga saudara, tapi juga di bagian depan ini ada pohon Natal setinggi 5 sampai dengan 8 meter yang dibuat dari bahan-bahan daur ulang, kemudian juga ada ornamen-ornamen berbau Nusantara begitu, ada patung-patung kecil yang juga melambangkan kebudayaan Nusantara. Ini semua disiapkan untuk menyambut umat yang nantinya akan menjalankan misa. Hari ini di misa malam Natal nanti akan digelar dengan 2 sesi begitu Adisti dan juga saudara, yaitu pada jam 5 sore dan juga jam 8.30 malam. Sementara nanti di misa hari raya Natal ini akan dibagi menjadi 4 misa, di mana misa pertama yaitu misa pontifikal akan digelar pada jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan nanti akan dipimpin langsung oleh Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Jadi pesannya kalau di Gereja Katedral sendiri memang ini adalah kebahagiaan, atau tema yang diangkat adalah kebahagiaan atau kedamaian untuk keluarga, artinya berangkat dari tempat yang paling kecil, dari lingkungan yang paling dekat yaitu keluarga, menyampaikan kebahagiaan, menyampaikan kedamaian, harapannya juga bisa berdampak pada masyarakat. Dan saya juga tidak mau kalah, Adisti dan juga saudara, saya juga mau menuliskan pengharapan begitu ya, bukan hanya untuk tahun 2025 saja, tapi juga untuk 2026 supaya kita semua, saya, kameramen saya, begitu Febri James dan juga Adisti, ini mendapatkan kedamaian Natal dan juga mendapatkan kebahagiaan di tahun 2025. Dan saya akan menggantungkannya di sini supaya doa ini juga bisa dirasakan begitu, bukan hanya oleh kita semua, Adisti dan juga saudara, tapi untuk seluruh umat yang kemudian merayakan Natal 2025. Kembali ke Anda, Adisti. Ya, saya penasaran jadi apa yang sebenarnya ditulis oleh Putu ya. Mungkin sehat, kaya, dan juga bahagia begitu ya untuk harapan kita semua. Dari Gereja Katedral kita bergeser ke GPIB Immanuel Jakarta bersama dengan jurnalis Kompas TV Edwin Zan dan juru kamera Yogi Syahrevi. Edwin, kalau di Gereja Katedral ini dibagi dalam 2 sesi. Nah, bagaimana untuk di Gereja Immanuel kebaktian, diperkirakan akan ada berapa jemaat yang akan hadir di malam Natal nanti? Baik, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Sebelumnya ingin mengucapkan selamat menyambut Natal bagi saudara sekalian yang ada di rumah yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah malam Natal atau kebaktian malam Natal pada hari ini. Nah, salah satunya sebagaimana yang ada di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Jemaat Immanuel atau yang kita kerap sapa Gereja Immanuel Jakarta. Nah, ini memang kalau kita lihat persiapannya sudah dimulai, berbagai upaya mulai dari prasarana dan sarana sudah dioptimalkan oleh pengurus gereja, karena memang fokus utama dari persiapan kebaktian malam Natal nanti dan tentunya bersambung dengan kebaktian Natal di esok hari tanggal 25 Desember 2025 adalah terkait dengan antisipasi keramaian yang mungkin terjadi. Nah, karena memang kalau kita lihat untuk keseluruhan dari kapasitas yang disediakan oleh GPIB Immanuel adalah 900 hingga 1000 jemaat yang bisa hadir di setiap ibadahnya. Dan Adisti, kalau kita melihat memang untuk dari kebaktian malam Natal sendiri ada 2 kebaktian yang memang ini nantinya akan dimulai pada pukul 6 sore Adisti dan juga saudara. Lalu nanti untuk ibadah malam Natal yang kedua itu akan digelar pada hari yang sama hari ini, yakni di pukul 9 malam. Nah, jadi ada 2 ibadah ini. Dan kalau kita lihat tadi dari sempat saya berkeliling untuk bertanya kepada pengelola lalu juga pada pihak pengamanan bahwa tenda-tenda sudah didirikan. Nah, kalau yang membedakan dengan tahun sebelumnya adalah tenda-tenda yang dibangun pada tahun ini dibuat lebih kokoh seperti itu ya. Terlihat sangat amat sudah siap untuk menerima para jemaat, ratusan jemaat tiap ibadahnya, karena memang mengantisipasi cuaca ekstrim juga selain keramaian. Dan Adisti dan juga saudara, untuk di hari Natal, besok hari raya Natal 25 Desember akan ada total 3 kali ibadah. Nah, yang ini dimulai pada pukul 9 pagi, itu ibadah pertama di hari Natal, itu akan dibuka oleh Pendeta Abraham Ruben Persang. Lalu berikutnya ada Christmas Worship, itu di pukul 4 sore, lalu berlanjut di pukul 6 sorenya akan ada ibadah hari Natal oleh Pendeta Johannes Tahulending. Nah, lalu di sini yang cukup menarik dan mungkin nanti akan kita ajak untuk
untuk berbicara dan juga berdiskusi terkait dengan ibadah Natal yang kedua, yakni pada 26 Desember, karena memang untuk mengantisipasi tadi keramaian. Nah, jadi harapannya lewat ibadah yang telah dipersiapkan, tadi juga disebutkan bahwa personel kepolisian bersama dengan organisasi masyarakat itu totalnya sudah ada lebih dari 100 personel yang berjaga di daerah Gereja Emmanuel. Natal di tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Edwin Chan melaporkan bersama dengan juru kamera langsung dari juru kamera Yogi Syahrevi di GPIB Immanuel, Jakarta. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Febri James melaporkan dari Gereja Katedral Jakarta, dan juga sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Yanemike Singgal dan juga juru kamera Doni Arai di Gereja Katedral Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Tokoh legendaris Father Frost atau Sinterklas versi Rusia akan mengunjungi Yerevan, Armenia untuk berbagi kebahagiaan Natal dan menyambut Tahun Baru bersama anak-anak setempat. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Saudara, tokoh legendaris Father Frost atau Sinterklas versi Rusia mengunjungi Yerevan, Armenia untuk berbagi kebahagiaan Natal dan menyambut Tahun Baru bersama anak-anak setempat. Father Frost atau nama lain Sinterklas di Armenia terlihat berfoto bersama anak-anak dan warga serta membagikan permen dan hadiah. Di Rusia dan sejumlah negara lain seperti Armenia, Father Frost atau Sinterklas dikenal sebagai pembawa hadiah pada malam Natal dan Tahun Baru yang diletakkan di bawah pohon Tahun Baru. Dalam kunjungannya ke Armenia, ia juga menyambangi sekolah, pusat kesehatan anak, dan lembaga pelatihan negara. Anak-anak pun menampilkan lagu, tarian tradisional, dan puisi untuk menyambut tamu istimewa tersebut. Приехал я из России, матушки, и дружба с Арменией у меня очень давняя. И в этом году не смог пролететь мимо вас. Привез ребятишкам чудное сказочное настроение, лучезарных улыбок и, конечно же, подарки. Ведь какой же праздник Новый год без подарков. Ребятишки, они во всем мире остаются ребятишками. И сегодня в Армении меня встречали с лучезарными улыбками. И дарили мне сказочное настроение, давали дедушке сил еще на долгое мое путешествие своими стихотворениями, песнями, танцами. Армянские ребятишки меня очень порадовали. Nah, itu tadi yang ditunggu oleh anak-anak, biasanya dikasih permen ataupun coklat ya kalau Sinterklas. Nanti kita berharap tentu saja perayaan Natal dan juga malam Natal nanti malam ini bisa berjalan secara hikmat dan juga aman sentosa begitu ya. Nah, informasi tadi sekaligus jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya Putri Oktaviani. Terima kasih. Sampai jumpa.